Assalamualaikum, selamat malam, Bang M. Waalaikumsalam. Halo Ada di, Bang. ada di mana Bang M? Kenapa bisa kamera ya? Salah. Gimana Bang M? Padang. Bapak makasih loh korannya Bapak Oh iya iya, salam kenal dari Padang. Padang Bang. Iya, saya Palembang. Sama-sama oh kita. Iya Bang. Padang di mana Bang? Padang di Lubuk Buaya Bang. Jemput teman Oh, Bang. wih Di lumayan Lubuk ya Buaya. followernya ya. Saya Itu. ada di apa ya, Jalan Lintas Tengah kalau saya posisinya. Oh. Jalan Lintas Tengah Sumatera. Saya pernah ke Mandek. Iya Bang. Lalu Bu Bayang belum tahu saya. Ini udah lama lah ya, Nah, Bang Watan. Waalaikumsalam Bu Jamilah. Tep-tepnya tep-tep. Enggak tep-tep pun enggak apa-apa. Bapak makasih tetepannya Bapak Ada berapa penonton di sana? Aku. Bang Emma. Ade. Waalaikumsalam Bu Astuti ya. Jadi gimana kalian Padang sekarang? Nggak ada challenge baru main. Enggak ada challenge-challenge persahabatan ini. Persaudaraan Hmm. sama-sama. Sama-sama onyol. Nanti nanti Kenapa saya nanti di belakang dicari kau launcher berubah? mau. Enggak ada challenge ya. Apa itu? Suara apa Nah, itu Bang? nggak tahu ini adekku dia mainan apa tadi tuh. Oh, kok latar Datang tuh nyari berubah ya? Kenapa ya? tiba-tiba datang nyari bakso. Siapa yang nyari bakso? Emang kayak gitu bang tampilannya bang kalau kalah kena es. Oh, tanda kalah ini. Oh, kira aku dapat Iya, apa? Oh iyalah, nggak apa-apa lah. Kalah sama yang muda. iya bang. Gimana keadaan Padang? Udah membaik? Alhamdulillah bang. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Saya Padang itu pernah ke inilah, ke Puncak Paku. Sekalian lewat pulang mampir. Oh iya iya. Waalaikumsalam. Nanti habis ini kita cari loncelan ya. Ya, ini nggak challenge kita ya. Berteman kita ini satu pulau. Ya enak nanti kalau kita ada sisi paham nanti abang ke Jakarta, ku hadang lah nanti di Palembang. Iya iya. Aman lah bang. Aman ya, aman ya. Ini ada juga orang Padang, tapi keluar lagi dia ngeliat lihat challenge ke orang Padang, dia mungkin pindah ke sebelah. Orang awak, ya. Raffi, selamat bergabung. Welcome back Raffi. Tangan Kak pendek Safira, 1.500, tangan panjang selamat malingko. bergabung. Abang biasa challenge ya, Bang Emma? Iya, ini challenge-challenge ini aja bang. Aku Challenge-challenge aja yang baru, ringan. aku baru coba-coba juga ini. Iya, Ngopi bang, ada kopinya? ada bang. Ada. Ngopi lah. Kopi Talui Ada. adanya itu kan, kopi Talui. Iya bang. Lanjut bang. Oh, Oh tanda ini kalah lawan kasih kita dulu. udah datang ini. Oh, udah Mau datang kita lawannya. bantai dia. Ya, bantai lah King bang, ini. aku doa aja lah. Semoga abang selalu dalam King. kesehatan nanti. Selesaikan aja match ini ya. Selesai ini kita Apa nggak apa-apa kata kalau abang mau pamit. tappingan dia? Jadi main enggak? Naik lah. Ya nggak Sebetulnya aku apa-apa. ada main sama ini sama si Soima, cuman kalau Sema King mana? ya apalah. Bantai Sema King yang dulu baru itu. bantai Soima. Sema yang itu bang, sering lawak. Ayo lah King, naiklah King, habis ini King, yang lama-lama King, 18 plus King. Kawan-kawan nanti kita bantai King ya kawan-kawan ya. Ini lawan PK kita malam ini kawan-kawan ya. Ini Ya dia udah datang. Kita bantai aja kawan nanti gak usah sungkan ini orang nih. udah ini Victim aja lagi. selesai lah. Ya. Kak Yuli Aku welcome. nggak enak juga aku kalau Kita bantai-bantai diajarin abang nanti. agar-agar yuk kawan-kawan yuk.
Kita jadi agar-agar dia ini apalah logo-logo dia ini. Oh, logonya logo singa kawan, ngeri ini kawan, logo singa ini biasanya kawan raja ini. Oh, kalau singa itu gampang bang. Aku punya mantra tuh ngilangkan singa itu. Iya, Kemarin udah ada di logonya PT ku, ngeri. ku Logo upload itu singa itu biasanya mantranya. keras tapi nggak tahu lah sama kita jadi kucing dia. Abang lihat aja di PT ku itu, bukan jadi kucing, ada mantraku itu, udah aku tembak itu, singa yang ada mahkotanya itu, aku bacain mantra aku, diam dia. Ada mantraku Ya tuh bang, bang. ya sehat ya bang ya. Oke bang, Ya, makasih ya, banyak sama bangku. terima kasih bang Rumi. Assalamualaikum. Ya lanjut, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye. wabarakatuh. Suara aku putus-putus ya, putus-putus. Ini kita live sejenak aja lah, ya, untuk vibrasi ya. Bahagia itu diberisikan setelah kita merasakan kebahagiaan itu ya, kata Bang Ali itu, baru kita bisa memvibrasikan sekitar. Gimana ini yang di bawah ini siapa ini? Bu Jamilah gimana suaraku? Komen lah. Nanti aku asik ngoceh sendiri, taunya suaranya nggak ada. Ada suaraku. Cek, cek. Bu Jamilah. Kalau Bu Ostuti kan sering hilang sinyal. Suara aman, aman. Alhamdulillah ya Allah. Masih ada suaranya terdengar. Ya. Nanti kalau yang lain terdengar suaranya bagus, kata Bang Andi itu, buat sedikit sendiri yang nggak dengar berarti telinganya bermasalah itu, dikorek-korek itu, dibersihin dulu. Ya Allah, yang jebak aja tadi itu ya PKPK. Ini nggak enak juga kalau kita PKPK ya, persahabatan aja lah. Kalau kita sampai terkeluar omongannya nggak baik, umpamanya ya, itu bentuk canda aja sebenarnya. Biar rame dunia ini, biar teriak meriah. Lumayan sekejap live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, gimana kabarnya Oma? Bang Andi udah sampai ke Pinang kan? Ada PT-nya itu ya. Nggak tahu aku. Udah aku komen belum PT itu? Ya itulah, siapa yang peduli pada diri kita kalau tidak diri kita sendiri. Nah, ya kita ke diri dulu. Kalau kita ada bahagia, kita bisa membahagiakan. Tapi kalau kita membahagiakan tapi kita tersiksa, berarti itu kita menyiksa diri. Ya, itulah kita bercumbu dengan bayang-bayang ternyata. Sesuatu yang tak nyata, sesuatu yang tak dianggap. Gak ada yang pengen tanya-tanya, makanya bingung aku ngoceh aja. Kenapa gak ada yang tanya-tanya? Kamu minta naik, Bu Tuti mau naik. Bu Jamilah anaknya belum tidur, Bu Tuti masih repot dia. Ya kan, Bu Jamilah tidurin anak dulu, baru abah nanti sudah anak, abah pula minta urus banyak, jadi sibuk Bu Jamilah. Tapi kan gak berat karena apa ya, dilakukan ya, tapi banyak pikir. Bu Tuti minta undang ini, ketik dulu lah Bu Tuti. Naik enggak, naik enggak, naik. Mau di atas apa mau tetap di bawah? Aku lab sebentar nanti mungkin keluar. Kayaknya kalau masih di sini mau naik Bu Tuti ini. Jiwanya meronta-ronta. Enggak lah Pak Bim katanya ditahan sama dia kan. Lagi berperang juga dia, naik enggak, naik enggak, naik cuma berdua aja sama Pak Bim katanya. Aman lah. Ya, kan kita udah lama kenal, udah tahu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau yang punya suami tahan ya, tahan Warahmatullahi ya. wabarakatuh. Apa kabar Pak Bimi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Tuti. Alhamdulillah. Usia boleh muda, tapi jiwa tetap selalu usia tetap boleh tua. Ya, tapi jiwa selalu muda. Inilah dia Bu Tuti Anggraini. Pak Bimi,
Oh, Harus itu Pak Bimi. Walaupun kita harus udah tua, tapi jiwa harus tetap muda. muda. Harus kayak gitu. Semangatnya muda. Gini loh, biar jangan jangan sempat melemah gitu loh. Maksudnya gimana ya? Kalau Biar tetap tetap semangat semangat, terus gitu, semangat. semangat, Iya, semangat itu Pak Bimi. Saya dari dulu kayak gitu. iya, iya. Nanti ada semangat terus, ada sesuatu mungkin nggak sanggup lagi dilakukan, dipaksakan dilakukan. Itu namanya besar besar nafsu dari tenaga. Ya, selalu Janganlah ada pula kayak tawa. gitu. Ah, Ya selalu kita buat janganlah tertawa lah. pula. Itu istilah kata Kadang orang. aku kalau gini loh Pak Bimi, kalau naik-naik di atas nih ada malu-malu juga. Soalnya tahu sendiri lah, kadang mulut ini nggak bisa dijaga juga. Nanti tahu lah mulut aku. Ya nggak apa-apa. Kalau kita udah saling Kadang kenal, ya malu nggak juga kenal loh Pak aja itu. Bimi. Ya nggak kenal aja paling kan. Kalau udah kita sama tahu ya biasalah. Soalnya aku nih Bocor-bocor gimana ya? pertemanan. Aku ini orang-orang pasaran Pak Bimi, susah mau dibilang. Bukan orang pasaran, orang yang biasa di pasar. Ya makanya itu aku bilang udah hidupku itu udah kalau aku dibilang udah malah melintang. Jadi Hmm. Kalau malam melintang arah lah itu. Arah udah malah rintangan. melintang. Allahu Akbar. Ya itu Ya, kan bentuk kita dari loh Pak vibrasi. Bimi. Masa lalu kita loh Pak Bimi. Iya, masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan jadi itu penghalang itu juga pemberat kita untuk berjalan. Makanya itu terhadap yang baik perlulah untuk jadi kita apa itibar kita. Yang jelek-jelek Kita ngapain di banyak memperbaiki semua orang diri lah punya Pak masa Bimi. lalu. Semua orang punya kesalahan, tapi jangan juga kesalahan itu ya kita apa ya tetap terkurung dengan kesalahan-kesalahan itu sehingga kita nggak bisa berjalan, sehingga memberatkan kita untuk melangkah. Itulah maknanya berdamai dengan diri sendiri. Ya kan baru kita bisa berdamai Alhamdulillah orang Pak lain, Bimi. Bu Tuti. Kalau kita sini Ya aja belum benar. bisa berdamai, mau gimana kita mau berdamai orang lain? Alhamdulillah, alhamdulillah pelan-pelan. Kita kan apa ya butuh kesabaran juga untuk bisa melatih itu semua Pak Bimi. Ya, Kan nggak segampang kita membalikkan telapak tangan. Memang kalau ngomong sih gampang, tapi kalau iya, kita kan gitu. ya Kita yang proses. tahu. Semua itu Iya. butuh waktu Pak Bimi, butuh waktu. Tapi kau Dengan nggak ngomong, seiringnya waktu nanti berjalan itu. tapi nggak ngomong ke Bang Andi, sabar ya Bang, sabar ya Bang. Kenapa nggak ngomong ke Bang Andi, sabar Bang? Aku panggil Pak Sabar lagi. Kurang ajar ternyata aku nih. Nggak ada Pak Bibi ini. Bang Andi lagi disuruh sabar. Ya itu kan bahasa di dalam Ya, sebenarnya. Ada yang kita keluar sebagian. apa gini ya, semua itu belajar lah. Pembelajaran aja ke dalam diri. Pembelajaran. 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 Makanya Yang harus kita judulnya. pelajarin Pak Bimi setiap hari terus belajar, belajar, belajar. Iya, Jangan apalagi Bu merasa diri Tuti kita lah. pintar. Nah, kalau aku Bu Tuti umur sudah segitu, ya alangkah banyak pahalanya ya Allah, kebaikan-kebaikan sudah dilakukannya ya Allah. Aku belum tentu sampai ke usia seperti itu, kan gitu. Sehingga kita selalu apa ya, ya ke dalam diri lah, muhasabah diri, kaji diri kita sendiri. Kalau aku gini Pak Bimi, aku tuh merasa diriku bodoh gitu loh. Terus kayak gitu. Karena kalau kita merasa diri kita bodoh, kita akan terus belajar. Itu aja. Berarti nggak apa-apa kalau bilang bodoh, kalau bongak, kata Bang Andi itu nggak apa-apa ya. Memang udah Itu bodoh. juga itu juga pembelajaran loh Pak Bimi. Bodoh, Iya, bengak itu pembelajaran. Jadi jangan kita marah kalau kita dibilangin bodoh bengak. Memang kenyataannya seperti itu ya kita terima lah. Jadi nah kan belajar itu. terus setiap hari. Iya, tapi Gitu loh. jangan ngegas-ngegas ke Kenapa aku pula kita lah. mesti nggak senang Kenapa, kalau dibilangin bodoh kenapa, bengak? Gitu. kenapa Ayo, dilempesin ke aku? kenapa? Ngoceh-ngoceh ke aku nih. Kenapa? Ya coba Ya dulu. itu, bahasanya itu yang terima. Ya, Hanya. kita ini kan selalu apa yang bikin kita tersiksa dengan pikiran-pikiran yang kita sendiri ya, karena kita tidak menerima sesuatu yang di luar persepsi kita, ya di luar keinginan kita didatangkan kita tolak. Nah itu kan kita menyiksa diri. Ya, terhadap baik-baik aja diterima, yang nggak baik nggak Iyalah diterima. Pak Bimi. Udah banyak belajar, alhamdulillah. Udah banyak belajar. Udah Iyalah, banyak belajar. jelas banyak Bu Tuti lah pengalaman dari aku. Aku karena host aja, menang host aja aku ini. Belajar. Yang lainnya kalah aku. Ibaratnya Pak, Menang seiring cincin waktu aja Bu itulah Tuti. semua itu Bu Tuti kalau menang yang cincin udah aja. aduh Pak Bimi cincin pula. Baru ini Udah baru. lah. Cincin pengasihan baru.
Apa ini Bu Tuti? Apalah, biar Dalamnya, laris dalamnya, manis. iya, dalamnya pecah-pecah nih. Wah, kalau orang tanya, bang cincinnya Batu juga apa enggak? itu? Kayaknya batu Nggak merah tahu. delima itu Pak Bimi. Ya, nggak tahu. Dalamnya pecah-pecah kayak agar, tapi nggak pecah di Iya. bawahnya. Kayak ada jaring-jaringnya. Cantik Pak Bimi, mantap Ini itu. kan cincin pengasihan, Nambah bukan juga itu Pak Bimi. bukan narik-narik, Pak Bu Tuti, izin Nambah juga pengasihan. itu ya. Nambah juga itu ya. Ya, untuk menaikkan apa ya, apa aksesoris kita lah, ya. Itulah. Energi kita juga, aksesoris kita yang indah. Ya makanya Terlihat gue bilang indah. nambah juga itu, gue bilang nambah. Mantap, mantap Pak Bibi. Ya, mantap itu makan di atas atap itu. Jadi nggak kemana-mana. Mantap. Ya intinya Bu Tuti, semoga makin membaik ya. Kita saling doakan aja. Semoga masing-masing mendapatkan kebaikan-kebaikan ya. Yang Allah datangkan. Amin ya Allah, amin. Amin, amin ya Allah. Jadi gimana masalah di kampung? Selesai? Ya apa itulah Pak Bimi, di kampung itu gue bilang nggak akan pernah selesai, ada aja masalahnya. Ya. Makin kita yang punya, seakan-akan kita ini apa ya? Jadi yang numpang ya. Pak Bimi kok Tapi bahasanya begini Bu Tuti. Bu Tuti, bahasanya begini. Pada saat kita ditipu, ya alhamdulillah ya Allah aku yang ditipu. Bukan aku yang jadi penipu ya Allah. Alhamdulillah aku yang dibohongi, bukan aku yang jadi pembohong. Aku mengalami. Yang kemarin di kebunku ya biarin aja lah. Semua yang berbuat akan kembali kepada kalau dirinya. aku Pak Bimi semenjak aku tinggal di Waalaikumsalam Batam loh Pak warahmatullahi Bimi. wabarakatuh. Hmm. Semenjak aku tinggal di Batam loh itu ku biarin, nggak pernah aku selama hari ini mempermasalahkannya tuh. Cuman kadang kan kita manusia itu kadang ada jengkelnya juga, wajar kan, wajar kita. Wajar, Namanya punya wajar. kita. Harus Cuman aku, tegas, Bu Tuti harus tegas disampaikan. Sekarang kan nggak ada kita nggak enak ini tegas harus. Walaupun nggak enak orang dengarnya, suatu itu harus sampai harus. Selama mereka yang udah dengar. banyak kali lah Pak Bimi. Kalau aku bilang selama hari ini aku yang banyak menahan, banyak kita, pokoknya semuanya udahlah. Nggak bahaya tuh kalau Apapun tahan-tahan. yang memperjuangkan, tapi nggak Bisa jadi, ada, nyatanya bisa jadi bom hasilnya nggak waktu. ada. Bisa jadi bom waktu. Selesaikan aja kalau nggak, bapak dilepas saja. Karena kita menikmati bukan memiliki. Nah, kalau yang apa kata itu ya kita nikmati lah. Bagaimana caranya? Dinikmati lah Bu Tuti. Kita punya sesuatu tapi tidak kita nikmati ya berarti bukan milik kita. Nah, kalau hanya sekedar kita memiliki tanpa menikmati, aduh sakit itu. Kan itu hidup ini tentang menikmati, bukan bagaimana kau bisa menikmati, bukan berapa banyak yang kau miliki. Cocok nggak? Iya. Ya, kalau kita menilainya ke situ ya memang benar Pak Bimi. Kita banyak melihat itu kan memang bukan punya kita, semua itu dari Allah kan gitu. Iya, Semua hakikatnya dari begitu. Allah ya akan kembalinya juga. Tapi kan ada hak pakai, ada Iya. hak, di dunia juga berlaku hukum itu. Kalau nanti semua Allah nanti mobil orang kita bawa nanti. Punya Allah ini. Pak jangan Pak, BPKB ada sama saya Pak. Ah tuh kan, ini hak saya di dunia ini. Nah, ya itu paling tidak kita untuk membesarkan diri kita agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan tidak baik. Tapi tetap disampaikan lah. Intinya Bu Tuti tetap kita kan tenang, kayak apapun keadaan tenang kan. Itulah alhamdulillah. Alhamdulillah di situ Pak Bimi. Udah bisa lah aku apakan diri ini gitu. Itu kemarin ada berapa hari yang lalu adik aku nelpon pagi-pagi itu kan. Karena aku ada rencana Pak Bimi. Jadi rencananya itu kan bulan puasa ini aku mau kalau bisa mau lebaran di kampung gitu kan. Oh gitu ya. Ya semoga apa ya, Jadi kan ada rumah itu kan. Rumah itu kan yang nempatin adik aku. Jadi aku bilang lah sementara ini kalau bisa ya baliklah ke rumah sendiri. Aku bilang gitu kan. Nah, ternyata dia pula yang mau ngatur hidup awak Pak Bimi. Ya, Coba itu Pak Bimi apa nggak kadang aku bilang orang ini dah ada yang salah. mana lah aku bilang. Aduh, entahlah. Seakan-akan kita punya kewajiban harus berbuat baik. Iya kan? Kita pula yang harus gini loh. Kita pula yang harus mengerti gitu loh. Kayak Iya, seakan-akan kewajiban kita harus memberikan kontribusi itu. Suatu kewajiban kita yang diharuskan. Nah itu ada salah. Ya gitulah Bu Tuti. Karena bergesekan itu kan pada sekitar, pada yang terdekat. Kalau jauh nggak mungkin bergesekan. Ya hakikat dekat itu ya hubungan dalam kekeluargaan. makanya aku kadang gini heran ya. Ini ibaratnya masalah keluarga udah nggak ada gitu.
gitulah ya kan udah mulai apalah gitu kan. Nah datang lagi yang dari kampungnya ada, Joko bilang yang bikin pikiranku. Tapi alhamdulillah aku nggak mau kupikirkan Pak Bimi. Ah udah lantak lah situ Ya, aku bilang gitu aja dalam hatiku. benar itu masalahmu Tapi kok. aku sih mikirkan aja. Masalahmu kok. Lagi dosaku aja gak ada yang mau tanggung kan gitu kita. Nah itulah. Dia kembali lagi Bu Tuti. Gak ada yang peduli pada diri kita kalau kita diri kita sendiri. Ya. Ini tahun 2026 hujan terus di sini Bu Tuti. Aku udah berapa hari ini gak lewatin ke aktivitas lah. 2 hari hujan. Ya sehingga didudukkan terus ini. Kalau nggak didudukkan ditidurkan. Sang Tapi ada memang ya tabakur selamat penerimaan itu datang selamat memang luar bergabung. biasa ya Pak Bimi. Ya Penerimaan. itu kuncinya di situ. Iya, aku bisa merasakannya gini. Ternyata benar yang dibilang Bang Andi ini ya selama hari ini ya itulah nggak langsung kita langsung apa gitu nggak ya pahamnya nggak langsung gitu loh. Ini Setelah ada kita Bu Tuti. ngalamin baru kita ngerasa gitu. Oh Iya. ini gitu ya Allah gitu. Yang mengalami dulu baru tahu. Benar, betul. Dikenalkan dulu kita baru tahu. Bukan sekedar ngomong kan. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada penyangkalan lagi terhadap ucapan masing-masing karena sama, perjalanannya sama, yang dialami ada kesamaan. Ini ada undang Ibaratnya sang ada tapakur ini termasuk yang lagunya pernah aku pakai ini, Bu Tuti hadir di rumahku dia, lewat aja. Kayak rumahku juga terbatas pada sahabat-sahabat jikir nafas, kan ada di situ, dengan sendirinya terkunci. Ya itu kan sesuatu yang sudah kita apa di dalam diri kita. Dan kita tidak terima orang-orang kayak kita di rumah juga kita nggak mau terima tamu, nggak ada yang mau datang juga. alhamdulillah lah Pak Bimi ya itulah kita manusia ini kan diperjalankan. Yang dulu awalnya saya itulah ketemu dengan guru ini dan gitu. Setelah guru meninggal, diketemukan lagi dengan Bang Andi yang lebih detail lagi dia menjelaskan. Dia dijelaskan gitu loh Bang Andi itu. Iya. Kalau guru aku itu nggak ada pernah ngomong gitu gini Pak Bimi dianya. Jadi akhirnya ketemunya aku itu ya setelah dia nggak ada di tempat Bang Andi ini lagi itu semuanya aku Waalaikumsalam dapat. Bu Oh ini Zema. ternyata gitu. Itu dia. Alhamdulillah. Ya, Bang Andi pun Allah bicara menjalankan kan gitu. sesuai dengan perjalanan dia kan, pengalaman dia disampaikan. Jadi pengalaman yang sama sehingga ya kalau kayak sakit lah kakinya sama, obatnya sama. Oh ini obat yang cocok ya. Sudah ada yang merasakan itu dan memberikan resep. Nah, cocok juga kita kan karena sama. Alhamdulillah. Aku ada niat mau keluar ini Bu Tuti. Tadi aku itu dah ya kita bawalah, kita vibrasikan, kita berbagi ya. Ini kan berbagi ya sesuatu yang positif. Tapi nggak asik aku nih kalau live terus kenapa ya aku tamuku ini nggak mau menghargai tuan rumahnya, nggak mau on cam. Nggak asik Mana jadinya. mau on camnya nggak pintar aku Pak Bimi belum bisa rasa aku. Nggak on cam tuh nggak perlu pintar lah. Hanya mau atau tidak aja on cam aja kok butuh pintar. Apanya yang dipencet Pak Bimi? Aku nggak tahu memang Pak Bimi. Pencet kotaknya itu, kotak butut itu dipencet, kotak bututnya Mana? dipencet. Kotak bututi itu dipencet foto profilnya, nanti ada gambar kamera disilang. Nah, pencet gambar kamera itu terus pencet simpan, bisa nggak? Nggak perlu pintar aja, tuh on cam aja bu, nggak butuh pintar. Ya namanya belum pernah. Ini nanti dikira orang cupu, taunya suhu yang hadir ini guru ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Sama kayak Bu Tuti pun nama jadi hantu, berapa tahun jadi hantu di Bang Andi, iya kan? Oh, itulah, Nama. ya kan. Tahu nggak di YouTube dia aja nggak pernah komen awak. Dibilang itulah coba lagi lah apa gak kata. Nggak pernah Kenapa dulu Bu? komen Pak Bimi ya Kenapa dulu Bu lihat. Tuti nggak pernah apa ya? Nggak pernah. Saya kan sering ku angkat dulu nggak pernah mau. Kenapa itu dulu? Bukan nggak mau, nggak bisa dipejet itu. Bukan nggak mau, pingin naik, tapi nggak bisa dipejet. Nggak apa gitu dia. Mana? Ya makanya aku bilang mungkin belum waktunya mau dinaikkan kan gitu. Iya, Belum waktunya. belum waktunya ya.
Rumah Kalau itu sudah kan ada waktu, waktunya Pak Bimi. ya. Kalau sudah waktunya di atas panggung nggak mau turun. Sama kayak orang suruh nyanyi, malu-malu begitu nyanyi nambah terus dia. Ya, ada Bu Senja. Waalaikumsalam Bu Kita sampai Senja. ingatkan aku lah Bu Tuti, agak sampai jam 9 nanti mungkin aku kalau udah live mungkin di atas jam 12, Ya, jam 2, setengah jam mungkin jam lagi 3. tuh. Jam 2, jam 3 aku live ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Safar. wabarakatuh. Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Senja 010. Piye kabare? Isi enak zamanku toh. Alhamdulillah baru nyampe rumah nih. Oh, dari jalan-jalan. Baru selesai mandi. Gimana kabar Bang Sapar? Berjalan terus dia, Bang Saparudin. Waalaikumsalam. Apa hasil jalan-jalan ini Bu De? Ya, saya menyenangkan diri sendiri, membahagiakan diri sendiri. Makan bareng sama temen. Sehingga pada saat kita Ya, bahagia, pasar, sekitar pun itu ikut aja. merasakan kebahagiaan itu. Iya. Iya. Sapar ini kalau ngetik kadang aneh-aneh kalau Bang Adi sama satu lagi Bang Sayu. Saparudin dia berjalan terus gak pernah Ada diam. Siti Hujaimah. Budi Senja di Hong Kong udah tahu kemana-mana lah, jalan terus. Iya. Ya, menikmati. Iya, menikmati Sebenarnya kan udah Budi Senja. ini ya. Libur tiap minggu, tanggal merah itu sebenarnya udah agak Iya. bosan sih sebenarnya. Biar ada warnanya. Tetap di jalan nih. Biar dikasih warna, banyak warna itu kan rame jadinya. Iya. Benar itu Budi Senja. Hidup ini kan kita sendiri yang yang menjalaninya kan. Iya. Kita sendiri menjalani. Dulu pengen ya tiap minggu libur, tanggal merah libur gitu. Sekarang kan udah bosen karena tiap kadang 1 bulan bisa 1 minggu liburnya. Ada Bu De yang jualan kalender tanggal merah semua ada itu kayak temanku pernah posting. Agak mahal. Kalau itu mah Pak Bimi yang punya tanggalan sama Bang Andi itu. Ya akhirnya kan dimanapun ada yang diperjalankan, ada yang dipekerjakan, ada yang didudukkan. Tutik Nah, juga semuanya itu mencari udah satu punya rasa tanggal yang merah sama. semua. Rasa yang sama ya. Apa yang dicari kebahagiaan kan? Pada akhirnya kan itu tadi Irata kalimat. mah cucu ku melihatnya. Banyak kita ya selama inilah kayak aku juga ya kesana kemari kita mencari ya namanya istilahnya itu finansial untuk dengan dalih mencari kebahagiaan. Pada saat kita dapatkan nggak ada kebahagiaan, malah banyak orang yang hilang kebahagiaan karena itu. Nah, sekarang ini kita sudah merasakan sesuatu yang bahagia itu ya sama-sama kita aja yang paham. Kalau yang nggak paham ya paling terserah masing-masing yang mendengar. Ya kan kayak kata Bu Tuti udah tenang Pak Bimi udah enak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wiratama. Nah itu banyak orang kesana kemari ya mencari dengan dalih untuk bahagia. Pada akhirnya justru mereka menghilangkan kebahagiaan itu. Itu udah ngalami. Ya, punya uang, dapat uang pamannya. Kalau kita nggak bisa menyikapi dengan kesadaran, tambah pusing punya uang itu mau kemana. Ya kan dengan sesuatu yang tidak baik di pikiran kita. Kita dikendalikan pada akhirnya. Nah kalau posisi sekarang kan kita sudah menyadari diri kita ya. Dan juga kita dikendalikan ya kan. Jadi kebahagiaan itu dimanapun. Iya, tapi kan kebahagiaan itu beda-beda versi orang masing-masing Pak Bibi. Iya, nggak sama, tapi Sama. tetap dengan rasa yang sama. Apa ya, rasa bahagia, rasa tenang. Iya kan? Iya, harus sama, tapi rasanya sama. Waalaikumsalam Intinya warahmatullahi kita wabarakatuh. bisa kalau kita bisa mensyukurin itu nikmat. Ya itu. Syukurin, nikmatin, jalanin, dah enak tuh Pak Bimi. Ya, konsepnya itu Jalani apa tadi, yang Bu ada Tuti. saat ini kan. Menerima, Itu saat ini. ya pada saat menerima, menikmati, ya itu menikmati kan bentuk syukur. Gak ada orang menikmati itu dengan rasa susah.
Ya, pokoknya itulah luar biasa lah, pokoknya luar biasa lah. Ya, Bu Tuti biasa di luar. Luar biasa udahlah. Nggak perlu kita dengan sebab akibat. Ya, ada dalam diri kita, perlu kita ciptakan. Benar, Karena prosesnya kita dikasih berbeda, akal. Mas Afan. Akal ini untuk kita mencipta. Proses berbeda itu kita berada pada lintasan kita masing-masing sehingga tidak bertabrakan. Benar. Iya, bagaimana Allah menciptakan planet-planet pada lintasannya masing-masing. Ya, ada siang, ada malam, yang punya waktu masing-masing. Kok serius bener tahun ini ya? Apa karena aku ngobrol sama orang-orang tua kayak bawaannya serius? Aku baca mantra aku nanti ini. Ya kan? Emang lah. Udahlah Pak Bimi, Pak Bimi. Ya Ya mudah-mudah Allah. lah naik juga. Biar agak meriah, Astagfirullahaladzim. mengimbangi. Carilah yang muda-muda itu ya kan Bude Senja. Iya, Kita udah bawaannya tua-tua. serius terus. Iya. Untung yang Ini ya, yang dibahas Turun bukan kita, kematian. Hah? Ya, Kita baru merajuk. masuk aja, kadang nulis salam aja belum selesai, baru Iya, nulis disuruh naik. asal. Ini mana? Woi, Udah Betul ditarik, kan naik kata coba. Bude Senja itu belum sempat nulis. Ayo, nah ini Bu Tuti, aku kan host. belum. Ayo Aku host ini ya. keroyok Ada ini. yang nanya, ada yang Iya, nanya nih. kadang-kadang kayak mana lah Pak Bimi. Ada yang juga, nanya ya kan nih. Bude Senja, betul nggak Bude Senja? Belum sempat nulis sama Assalamualaikum ya kan, ada ditaikkan dia. Sama lah. Ya karena ada rambutnya. Kalau botak nggak bisa tuh jambak. Semoga Bang Andi nggak dengar. Bang Bimi ramal sapar dong. Nah, aku host ini, aku host ya. Aku silakan ke Bu Tuti karena pengalamannya lebih dariku. Ramal Bu Tuti, sapar nih Bu Tuti. Dia minta ramal. Kalau aku tahu Bang Sapar, ramal Sapar dong. Oh, dia orangnya pejalan kalau aku lihat. Pak Bamin, doain aku biar legowo. Amin ya Allah. Ya. Amin. Ah, kayaknya aku disuruh makan sate legowo nih, ada sih di sate legowo. Bang Sapar ini orangnya pejalan sesuai dengan namanya. Kan gampang ramal itu. Kalau kulihat agak pendiam dia ini orangnya. Kalau lagi tidur. Kalau dia gak tidur, Ipong jam. ini ribut juga orangnya. Ya Allah. Legowo itu dijalani ya, harus bisa menerima. Menerima Kalau hanya minta doa, kita doakan. Kalau yang menjalaninya itu. ndak bisa menerapkan juga percuma gitu. Bu Sarah, legowo itu mungkin bahasa Jawanya ini ya mungkin ya. Aku pernah ketemu seorang bapak namanya Ahmad Subakir. Aku bilang, Bapak paham nggak dengan kalimat nerima ingpang dum? Apa itu kan? Nah, itulah menerima dengan sepenuhnya. Ya. Menerima tanpa protes. Ya karena kenapa tanpa protes? Karena kita menyadari apa yang sudah ditakdirkan, ditetapkan ini sudah ketetapan Allah. Nah, menerima itulah bentuk ridho. Nah, kalau kau ridho terhadap apa yang Allah tetapkan. Kalau nggak ridho juga sudah terjadi. Sudah benjot. Kalau nggak ridho juga tambah sakit. Ya kan? Nah, menerima kata Bu Tuti tadi. Semuanya kuncinya di penerimaan. Ya terhadap kodo dan Kalau udah kodar bisa Allah. menerima, pokoknya udahlah, nggak bisa lagi mau berkata-kata. Apa yang mau dibilang lagi? Udah semuanya di situ Iya. udah. Ya. Kalau udah kita Penerimaan bisa itu. nerima, waduh, udahlah Pak Bimi. Pak Bimi kan udah ngalamin juga kan? Pak Bimi udah ngalamin, jadi udah tahu gimana rasanya. Tapi kalau belum ngalamin ya nggak bisa mau cerita, mau gimana mau cerita. Bahasa penerimaan itu kan, Ngalamin dulu gitu loh. bahasa penerimaan itu itulah bentuk ridho kita. Ridho terhadap kodo dan kodar Allah. Pada saat kita ridho, Allah akan ridho balik. Karena ada ayatnya itu, wahai jiwa-jiwa yang tenang, Luas yang itu, ridho Pak dan Bimi. diridhoi. Ya, yang ridho dan diridhoi, kembalilah kepada Tuhanmu. Ada kan di surat itu. Jadi kalau belum tenang, kembali pun ya nggak tenang lah. Bukan pada saat mati katanya sudah tenang, enggak. Harus tenang dulu pada saat mau pulang. Kenapa kita tenang mau pulang? Karena tahu tujuan pulang kemana. Kalau nggak tahu tujuan pulang, bisa tenang. Nggak tahu tujuan kita berjalan, bisa tenang. Nggak ada. Ya Sarah, nggak bisa legowo bang. Kita dari aja karakter abang saat ini. Sapar mulai tebar-tebar sapar. Abang. Sarah itu perempuan, jangan dipanggil abang. Mirip-mirip Sarah sama Sapar ini, adik beradik kayaknya. Bisa jadi.
Sarah, Sapar, satunya lagi ada tuh keluarganya tuh Sarap. Oh, harap lain cerita lagi Pak Bimi. Sarep. Sarah, Sabar, Sarep. Itu Pak Sarep. Harap pula kata dia. Iya, Memang lah. jangan sarap. Ya itu. Makanya jangan sampai sarap. Sarah itu artinya apa? Bunga ya. Kan nama itu doa. Kalau Sapar udah tahu namanya, orangnya pejalan. Sarah itu artinya bunga, berarti sesuatu yang apa ya, menyenangkan pandangan mata. Ya. Iya. Emang baru punya teman kayak kita Bu Sarah. Tapi jangan pakai perasaan di sini. Jangan pakai otak. Fatimah Az-Zahra, Masya Allah, nama bagus anak tuh Rasulullah namanya. ya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya nama yang baik. Itu doa. Ya pemimpin para wanita di surga ya. Jangan pula, nah kalau masih di dunia kau dipimpin suamimu. Aku Jangan baru juga mau ngomong. Mesti jawab ngomong. Harus sesuai dengan namanya itu. Hati-hati tingkah lakunya. Aku baru mau ngomong gitu Pak Bimi udah ngomong. Ya itu rasa. Ya, tanpa kita ada terhubung gitu kan. Sudah diwakilkan. Memakai nama Siti Fatimah Az-Zahra harus hati-hati dengan harus disesuaikan tingkah laku. Ya kita jaga. Nama itu doa, satu yang baik. Cuma nama aku aja nggak ada berani protes sama Andi ya. Orang ganti nama asli, Bu Senja juga enggak. Ganti nama kalian kan. Foto kalian ganti itu foto. Nggak boleh wajah aku kalian. ganti. Ada yang protes, Iya Pak Bimi kan? Bang. Namanya itu Bang, Pak Bimi kan namanya bukan nama dia Bang. Pak Bimi jangan katanya. Saya kan juga gitu. Ya udah saya juga nanti mau ganti nama sih. Katanya nggak usah pakai energinya udah di nama Disenja. senjain kan gitu, nggak boleh Nah, jadi diganti. Ya aku udah gini. makanya nggak tak ganti. Kalau ada yang panggil aku Bimi, itu berarti teman-teman yang kenal di TikTok. Itu aja. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Bang Andi kan lagi menikmati hari ini dia, menikmati ya bersama Udah keluarga. nyampe di Pinang ya? Sudah nyampe. Ya Bu Sarah, kalau gabung di sini ya jangan pakai otak ya Bu Tuti ya. Bu Tuti udah tidur ya? Otak. Cepet kali tidur Bu Tuti. Bude. Apa Pak Bimi lo? Dibilang pula awak tidur. Jadi ya, aku takut enak kalau tidur, takut merajuk aku. Kalau merajuk dah tua ini susah kita mau damaikan itu. Udah nggak ada lagi kok merajuk pula ya Bu Senja. Aduh. Nggak ada merajuk-merajuk. Udah tua ngapain merajuk-merajuk? Gak pakai perasaan. Ya maksudnya itu ya, sama lain ada bentuk penerimaan. Itulah kalau kumpul nggak ada penerimaannya kabur aja kita. Ya. Itulah Pokoknya maknanya bentuk pakai aja kata kalimat Bang Andi, semakin tua semakin bahagia. Iya benar. Tuh Pak Bimi. Iya, kalian yang tua-tua yang tahu. Aku masih muda. Saya nggak mau dipanggil tua. Dia makin muda bukan makin tua Bu Tuti. Tapi badanku ngecil loh, kata temanku, kata bibiku, kok badanmu ngecil. Ah, kalau lama gak ketemu aja, aku bilang. Kalau saya makin melebar ini. Ya nggak usah belajar lah. Ini kita ini sebenarnya bukan belajar di Lama-lama sini. makin melebar badanku. Sama-sama berjalan, diskusi aja di sini. Nggak ada untuk mengajari. Karena yang disampaikan cerita masing-masing. Kalau Bu Sarah ada yang disampaikan, mungkin ada cerita yang mau diceritakan, yang ada mungkin kita semua bisa ngambil hikmah, boleh. Kan nggak tahu kita. Ya. Ya. Mau naik kah Bu Sarah? Naik Bu Sarah. Mau cerita? Maksudnya kalau mau cerita. Naik kan Bu Dia Sarah kan itu Pak Bimi. dia kan yang diperbolehkan Bang Andi, dia di Dia tuh ini guru dia enggak mau dia itu kalau disuruh Dia suruh Bu prepot. Tuti. Pak Bimi. Kita Prepot. diprotes. di private Nah, dia apanya, Bu Tuti. Di Gak bisa naik private. gitu. Iya, aku Tapi nih dia pingin sedikit cerita Acukan. katanya. sebelum Bu Tuti Iya, ngomong udah Pak. kepencet itu di private dia. Multi aja Bu Sarah nanti dinaikkan. Multi.
belum pede. Ya, baca 3 kul aja syaratnya sama Fatihah, kirim Fatihah ke masing ke Bu Tuti, ke Bu Senja. Biar rembut Pede jiwanya. itu harus dibiasakan, karena terbiasa jadinya pede gitu. Kalau Ini ndak pernah nanti dia bilang belum pede ya. Nanti kalau udah naik kita ketinggalan dibuatnya. Karena dirapel. Betul kata Pak Mimin. Oh, yang diomongin ada di rumah, ya Nggak ndak apa-apa apa-apa. dong. Malah Diomongin justru depannya. didengerin nanti kan gimana, Tergantung ya mendengar bisa sebenarnya. menerima nggak, ada perubahan nggak kan gitu. Ya, aku ngomongin adik-adikku, mereka ngomong begini-begitu ya, aku terima, aku bilang ucapan kalian. Aku pun berucap gak ada kebencian, bukan karena kebencian. Ada kalimat Bang Kalau Ali yang itu aku kalau rasakan Pak Bimi saling menyayangi. Oh, Sapar siapa sih itu siluman itu, temannya Sunggokong itu. Gak tahu itu siluman apa itu, kerbau tuh babi. Ya Allah. Jangan-jangan siluman cicak. Iya, Sapar sering hadir dulu. Dia orang hebat. Alat berat aja dijaga sama dia, apalagi yang ringan-ringan. Iya kan? Nah itu Yang pakai maknanya topeng silaturahim. siapa ini? Kalau Bu Sarah mau naik aja ngobrol sebentar dia di salam Mas apa Toyo. disampaikan. Sana. Komal itu apa ya? Ya Komal itu bicara seperti kita ini, apa itu Komal itu namanya? Bu Tuti, Bu Senja. Ya kayak gini lah. Oh, Kayak kita rame-rame ngobrol gini Komal namanya. komunikasi online. Nah itu, wah Bu Senja ini ternyata suhu ini. Guruku semua di Senja. sebelah ini. Senja Ini gak ada dari- lawan. Iya ini Kalau Dewi soal- Kuan ini nih. Ya, Di sebelah asal nih Dewi nyeplos Kuan aja. Aku juga nggak tahu, asal Bukan nyeplos loh. aja. Kalau Bu Senja gak ada lawan. Kalau aku ambil Ya tongkat, aku memang nggak bilang ada tuh. lawan kan sendiri. Ayo, Dia punya TikTok semenjak kenal Bang Andi. Sebelumnya di YouTube ya, Bu Sarah. Bu Sarah sebelumnya di YouTube udah banyak followernya Bu Sarah. Oh dia juga nggak bisa. Ikan Bu Sarah kan enak itu. Tanya Bang Andi, aku di Taman gimana Bang? siapa Ya boleh Bu suhu Senja. itu Safar? Suhu ya. Yang kanan kiriku ini, yang atas bawah. Suhunya panas atau dingin? Coba. Ah, enak Bu Sarah kan ngomong Bang kalau di Taman gimana? Ya boleh silakan aku. Enak Bu Sarah kau baru kenal. Silakan Bu Sarah kalau mau di Taman aku. Ya, Terjun. suhu panas atau suhu dingin? Ya Allah. Tapi itu gerah aja waktu itu ya. Sebenarnya ada pesan-pesan seperti ini ya. Aku dulu sering bilang tentang mata air. Secara syariat aku diperjalankan ke mata air. Ya kan? Nah, secara hakikat ada mata air itu. Secara syariat pun ada mata air itu. Nah mata air kita ini ada di dalam. Dan bertemu. Ya kayak gini marah malum lah kalau kita ngobrol sama orang-orang tua nih ya, kita harus lebih banyak ngalah, hormat. Kita lawan nanti kita kualat. Udah Senja. Ah, gimana? Ampun aku nih. Aduh. Pokoknya Ini dia. ngobrol sama Pak Bimi ini harus tahu ini arahnya kemana, nanti kena Iya. jebakan. Harus pintar-pintar. Iya, makanya mereka ini Nyari kayak ulat ini apa, kayak ulat dia nangka bilangnya. mereka ini. Yang di atas ini kodamnya ulat nangka semua. Kalau enggak ulat nangka susah nih melompat sana lompat sini. Tahu ulat nangka Bu Tuti? Tahu lah. Iya kan? Harus jadi ulat nangka. Darwis, aku melihatmu. Antara Bumi Ya, Datar dan ulat sekali-sekali ya, kita Bang. bercanda-canda lah. Setiap hari bercanda. Orang aja kadang serius. Kata Bang Andi, aku ngerjain Babah. Begitu Babah main-main kemarin aku kayak serius. Inilah gak enaknya Pak Bimi kata Bang Andi. Kalau dia main-main, kita. Tapi kalau dia mau serius kita main-main, dia nggak terima. Katanya. Kayak aku Iya apa nih, ya aku melihatmu. ngerjain PKPK kemarin kan. Aku, dengan seriusnya aku ngomong mantra aku ini kalau aku bilang. Tapi nggak aku baca mantra aku itu. Betuti aman.
Bacalah. Enggak, enggak. Itu Waalaikumsalam. orang-orang yang nggak kenal aja aku baca itu. Orang-orang yang baru datang. Kalau udah Kalau kena kan kita udah tahu mantranya, udah paham. iya, tapi mantra itu nggak bisa kalian baca ke aku. Aku ada, Bang Andi aku kasih tahu penangkal mantra itu. Nggak mempan. Ya, Pak Bimi kan bukan asal mantra itu loh, jangan Oh, salah. yang salah, ada mantranya. Salah. Kalau kebuka di sini, kalau kalian mau tahu penangkalnya, bisa kalian pakai. Nanti kalian aku kasih penangkalnya DM aja ya. Kalau Bu Sarah naik, kita on cam boleh, ayo. Wan Kita on cam Reza nggak bareng-bareng, pernah ayo. nongol lagi ya Bang Bimi. Ya dia mungkin lagi sibuk juga, Bang Sapar. Beberapa kapan hari itu live kok. Ya gitu tadi sudah ada pada Aku lintasan masuk masing-masing. sebentar itu. Ya. Kok sebentar lagi, jangan lama-lama Bu. Kalau lama-lama nanti diambil orang. Kalau lama-lama aku dipanggil. Lagi loh Pak Bimi. Iya, lama-lama aku dipanggil Tadi istriku Bimi bilang Bu. sampai jam 9. Aku ingetin loh. Ya, makasih Oma. Nah, di atas Oma, di bawah Nelly. Orang nanya itu, apa itu musuhnya dipanggil Nelly? Alhamdulillah, ya kan udah jadi oma. Iyalah, aku pun belum tentu bisa mencapai usia kalian. Ya kan, Begitu musim banyak senja amal betul kan? kalian ini ya. Amal Iya, pahala begitu saya udah banyak ya tua. Allah. Udah banyak garam yang dimakannya ya Allah sehingga pada tensi darahnya tinggi. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kan kasih tahu Bang Andi Iya kemarin. tahu Kumpul lah. Jagur, Reza Tempat Mbak Jagur Bimi, beberapa kumpul hari yang lah. lalu kan live, saya masuk sebentar. Sesuai kemarin di awal-awal aku Gereja. dulu. Ya, di awal aku buka live itu Bang Andi ngomong, live lah Pak Bimi biar kumpul, tempat diskusi, belajar kelompok. Nah, kalau ada saling bercerita di sini kan. Karena kan Bang Andi satu arah kita. Ini kan kita hanya sebagai penerima, dia pemancar. Udah setel gitu. Bang Darwis diem-diem aja. Wah, ada Bang Darwis ya. Lupa Pak Bimi ini katanya, mentang-mentang banyak janda di atas lupa sama aku kata Bang Darwis. Nanti aku tarik naik kau istrimu ngamuk. Adek Udah dari pilih yang tadi itu mana? Bang Darwis. Nih lah Bang Darwis sekejap nggak apa-apa. Ya. Sama lalu situ gerbong juga naik belakangan juga berangkat sama. Iya kan? Allah Akbar. Muntahkan saja Bu Tuti. Gini Bu Tuti, muntah duit gitu. Ketika muntah duit, nah yang keluar nanti duit. Iya kan? Duit. Aku mulai macam-macam sekarang naik rumahku. Ada yang naik minta terawang, bingung pula aku. Aku aja nasibku aja besok belum tahu, ada yang pula minta terawang. Aduh. Yalah, juga enggak aja itu. Iya, bingung kita malah. Aduh, ya Allah. Sapar juga minta ramal, aneh-aneh aja. Ya dunia ini ya. Ya kan? Ya itulah kembali lagi semuanya ya, tentang penerimaan. Kita kumpul pun tentang penerimaan. Itu benar Bu Tuti. Konsepnya penerimaan. Penerimaan itu bentuk ridho kita. Itulah rupanya yang paling utama Pak Bimi. Cara naiknya gimana? Ambil tangga Bu. Pencet itu yang ada gambar kayak dua Ibu orang ini, itu loh. ibu ini di private. Itu Akunya di dipencet. private. Ibu ini di Terus private itu akunya. kan nanti disetujui sama Pak Bimi gitu Iya. loh. Diajukan dulu nanti ku parap lah. Itu sebelahnya kita ngetik itu kan ada kayak gambar dua orang itu kan. Itu tinggal diklik aja di Bang situ. Darwis kayaknya belum mau naik ini kayaknya. Lagi Takut di dia sama jalan mantra. kayaknya. Mau di jalan ya? Bukan takut mantra. Kayaknya sih. Tahun macan berarti tahun ini ya. Naik Bang Darwis. Ah nggak ada, aku takut sama kau Pak Bimi katanya. Naik akunya. Macan Ya itu kalau saya. memang memungkinkan nggak apa-apa. Karena naik 1 tambah 5 menit gitu kan. Naik 1 tambah 5 menit. Wabarakatuh.
Bu Tuti, Sehat, Bang itu Darwis. kan harapanku ya jam 9. Kalau naik 1 tambah 5 menit, naik 1 tambah 5 menit, naik 10 50 menit dia. Di mana Bang Darwis? Itu kan Bu, itu kan ada kolom apa ini ya? On cam lah Bang Darwis, biar temanku. Kolom kita komen itu kan. Nah, di Iya. sebelahnya itu kan ada tuh gambar Bu kayak Sarah, 2 orang itu kan. baca bismillah dulu Bu Sarah ya. Itu tinggal dipencet aja. Nah, Naiklah, itu Bu udah Sarah. naik. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, akhirnya join TikTok live nggak pernah-pernahnya. Ya nggak apa-apa. Kasih tahu lah sama suaminya. Naik di Mbak Bimi, di Bang Andi, biar jelas. Nah, ini suaminya barusan keluar. Oh gitu ya. Biar jelas maksudnya kan. Kita kan transparan di Bisa on sini. cam Hostnya Bu kan, Sarah. Iya, next hostnya, nanti. hostnya gue tampak muka. Bisa on cam. Iya. Ya apa Bu Sarah yang mau disampaikan? Silakan. Berbagi cerita aja kita. Ceritanya. Cerita nih. Coba ya belajar sama yang udah senior nih, sama Bu Senja, Bu Tuti, ibu-ibu. Nggak ada yang senior Silakan. apa Bu Sarah, sama kita semua nggak ada yang senior. Coba on cam Bu Sarah. Jangan bilang Ya yang Bu senior. Tuti sama Bu Senjanya aja belum on Jangan cam. jangan bilang yang senior Ntar Bu ini Sarah. lagi Lebih tepatnya bilang belajar sama yang sudah punya cucu. Nah, nggak bisa tolak lagi mereka. Ah, iya belajar sama udah punya cucu. Nah, cocok itu. Doni, Kak Siti, lain kita, Kak Sarah, Iya. Bang Darwis apa siapa ini manggilnya? Nah, udah tuh. Ayo Bu Sarah on cam. Ini cara on Tuti camnya mana, Bu gimana? Tuti? Pencet kotak di foto profil Bu Sarah. Kotaknya Bu Sarah itu, terus Nanti ada ada lambang kameranya kamera. dipencet juga. Terus Bentar. simpan. Baca bismillah dulu Bu. Boleh nanti apa yang disampaikan. Mumpung kita kedatangan Ustadz Darwis kan. Mbak Bimi cerita menerima. Ini gimana ya? Ada nggak yang gambar kamera itu? Ada. Pencet kotaknya. Ya itu dipencet, habis itu disimpan. Oh di save. Di save. Tapi nggak keluar. Nggak keluar. Bentar dari Coba diam-diam. Nah, Apa kayaknya belum bisa? ibu Ini ini berapa dia? ya belum ini dia. Dia kayaknya Bisa ya? ya, hodamnya masih malu-malu kayaknya. Belum bisa dia. Hodanya apa ini? Belum memenuhi syarat. Pengikutnya baru Belum memenuhi 49. Ya, Oh Ya, karena saling follow lah. follower ya. Ya, Oh, saling yaudah follow deh, Bu Sarah. Nanti pada saat Bang Andi live saling follow sama sahabat yang hadir di rumah Andi. Itu kan akan menambah follower. Ya silakan cerita aja. malah enak Apa yang- jadi nggak usah live. Maaf ya Bu Senja. Jadi live ya nggak nggak tahu. apa-apa. Nggak apa-apa. Cerita. Om Tadi baru katanya pakai mau cerita. Cerita. Ayo. Silakan Bu Sarah. Mumpung ada Ustadz Darwis hadir di sini Ya nanti itu bisa. ceritanya pokoknya masih terhimpit antara suami dan keluarga gitu biasa. Terhimpit Cuman gimana beda. maksudnya? Ya dor. Enggak, maksudnya terhimpit di mana terhimpitnya? Ya biasa kan posisi di tengah-tengah gitu loh antara kayak keluarga sama suami. Terus kayak kita tuh harus ambil sikap itu kayak gimana gitu. Walaupun aku tuh bilang maksudnya kamu tuh maksudnya mau tak kasih pengertian biar nggak salah jalan, biar nggak salah langkah ke depannya. Tapi takut dibilang menggurui, ya kan? Jadi ya udah gitu, ya udah aja wis. Cuman kan hati kan nggak enak ya, maksudnya posisinya juga kayaknya masih miskomunikasi gitu. Nanti kalau aku jelasin nanti dikira bela keluarga. Ya. Tapi kalau aku nggak jelasin nanti dia salah pemikiran. Jadi ya itu tadi aku pikir ya Masih udahlah malakama ya itu masih. jadi kayak ya udahlah ada apa Allah di belakang makhluk gitu. Mungkin ya aku masih diuji gitu. Ya wes sabarin deh. Gitu. Mungkin jadi salah satu apa ya resepnya itu ya jangan ingin merubah orang lain tapi rubahlah diri kita sendiri dulu.
Perilaku, dengan perilaku Nanti itu, Allah yang akan bukan kita merubah harus orang-orang sekitar ini, kita. bukan. Iya. Jadi dengan perilaku kita. Oh, ya benar-benar. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan, sampaikan saja kita sebagai penyampai, tapi tidak harus orang itu mengikuti apa yang harus kita ucapan kita. Iya. Sempet sih, Doakan. sempet kayak ngingetin gini, tapi setelah itu aku ya udah, maksudnya ya maaf, bukan aku mau menggurui gitu. Habis itu ya udahlah. Ya sudah, Heeh. terhadap sesuatu yang apa ya tidak mampu kita untuk melakukannya, berlepas saja dari itu. Tapi ada kita tetap mendoakan, biasanya kita selalu mendoakan. Ya ini alhamdulillah udah, ya karena memang dari pikiran kita jadi takdir kita itu tadi kan, jadi kayak menarik kayak kebahagiaan. Maksudnya ya udah, istilah orang Jawa bilang tuh ora ono opo-opo gitu loh. Jadi kayak ngadem-ngademin diri sampai ya ini alhamdulillah nggak runyam. Maksudnya ya udah santai gitulah. Mm-mm. Tuh, Penerimaan itu kuncinya aja. Menerima. menerima. Iya, betul. Aku tuh baru tahu ternyata kalau bisa live itu kalau followernya minimal berapa? 40. Nggak tahu kalau 300, sekarang. 250. Oh, wah. Ada yang 250 bisa, ada yang 300. Ya, beda-beda sih. Ya udahlah, malah beneran jadi aku nggak usah. Apa Bu Sarah Nggak juga usah apa ya? on Bu cam. Sarah dalam DN juga udah rutin ber-DN yang apa ya, Nah, yang disampaikan Bang Andi itu. Yang melalui metode Bang Andi. Atau iya, gimana? jadi tentang DN nih ya. Alhamdulillahnya tuh, jadi sebelumnya udah sempet belajar sama ada orang di sini juga, tinggal di sini di Pekalongan gitu. Maksudnya dia udah ada komunitasnya juga, cuman lebih fokus ke laki. Waktu itu tuh kita kayak istri-istrinya tuh kepingin gitu loh, kayak ikut belajar meditasi DN gitu. Cuman ya berhubung yang perempuan terlalu full, terus mungkin ya cerewet apa gimana, akhirnya ya diberhentikan. Nah, terus aku tuh ngerasa kayak kehilangan gitu, ya Allah, ini belajar kayak gini aku nyaman gitu tentang zikir nafas. Ya alhamdulillah buka awalnya YouTube, itu ketemu sama akunnya Bang Andi, sampai ke TikTok, sampai kemari deh. Ya mungkin itu tadi Bu Sarah, apa yang dialami Bu Sarah itu banyak tertuang dalam piti-piti Bang Andi, itu kan sudah ada jawaban di situ biasanya. Iya, Ya, jadi resep itu pas. Karena penyakitnya mungkin ya sama, istilah dokter, istilah medis itu, maka obat itu bisa pas. heeh. Ya. Coba ditanya sama Bu Tuti ya, mungkin Bu Tuti ada pengalaman di situ ya. Iya, gimana Bu Tuti? Sudah sampai di mana juga ini Bu Senja? Kalau Pak Darwis kayaknya biasa ngisi ini ya, Ustadz ya? Ya, dia Ustadz. Kalau saya masih Ustadz pensiun Darwis. 1 ini juga. Aku nggak tahu apa, pokoknya masih belajar deh. Ya sama-sama belajar gitu. Sama Sama belajar. Saya belajar, DN saling itu juga support ya. jarang. Saya juga Ustadz, Bu Sarah. Saya juga Ustadz, tapi beda dengan Ustadz Darwis. Ustadz Darwis menyampaikan, kalau saya ini Ustadznya Ustadz usaha untuk taat. Baru belajar mau taat saya ini. Makanya Iya, ya godaannya kadang banyak ya. giding, ya kadang giding. Iya. Nah itu pasti ada jawaban terhadap permasalahan Bu Sarah, itu ada di piti-piti Bang Andi itu. Iya, Udah ya ada aku itu, jawabannya. ya Allah ya, pokoknya dari melek mata sampai mau tidur tuh pasti aku cari yang punya Bang Andi. Kadang iseng juga punya Pak Bini juga ini gitu, bagus. Terus Pak Bimi juga ada YouTube-nya loh, Pak Bimi. iya, kemarin tuh sempat lihat kayaknya ya. Promosi Budi, kapan lagi? Tapi Kayaknya jarang kemarin diisi sempet kan. Itu udah apa jarang apa di TikTok ya? Ya apa yang di TikTok aja aku upload. Kadang-kadang versi kita kayak gini cerita ini kan kita upload. Kadang gini kita ngobrol ini di tengah atau di ujung ada sesuatu mungkin yang apa bisa diambil hikmah di situ kan. Kayak Bang Adi ngobrol itu kan tertutup dia. Nanti kalau yang sabar akan dapat kalamnya, Iya, ya akan dapat kopinya. Kan nunggu sabar dulu. iya.
Maka nggak tahu ngalir kita Bang Andi itu sama-sama belajar, sama-sama berjalan. Yang penting silaturahim. Ya alhamdulillah kalau ada manfaatnya di situ ya. Kan situ. Sehingga ada perubahan perilaku kita tanpa kita sadari kan situ hikmahnya. Iya, tentang sadar ya. Iya. Balik lagi ke kesadaran. Cuman itu tadi kalau debat Bang Andi itu ya buang otaknya, buang hatinya. Nanti udah dibuang, nanti dibilangnya pula kita nggak ada otak. Ya kan, ya memang dibuat nggak pernah benar. Iya benar. Harus gitu, ya. Tapi tetap konsepnya di situ ada penerimaan. Pada saat kita menolak, kita bermasalah dengan diri kita sendiri. Kita bersekutu dengan sesuatu di dalam diri kita, dengan pembisik-pembisik yang ada dalam diri kita. Ya kan, dengan yang suara-suara halus, ya, yang lembut, itu kan pembisik. Tapi aku lebih suka dikoreksi sih, karena kayak ya aku tuh masih harus dibenerin gitu. Oh ya, tunggu aja nanti waktunya ya. Nanti kalau harus koreksi jangan meronta ya. Hah? Sumpah. Iya kan, biasanya nanti dikoreksi. Nanti itu kembali ke diri lagi, kita kembali ke diri lagi. Harus ada Ya. cerita. Jangan. Bisa kita ibaratnya Iya. mengarahkan itu harus cerita dulu, baru kita tahu kan. Kalau mau ngoreksi, kalau enggak ada cerita, terus gimana ngoreksinya kan gitu. Iya. Ya kita kumpul di sini pun ya sebenarnya kita kumpul. Kenapa kita bisa kumpul? Karena ada penerimaan tanpa kita prasangka, tanpa kita menilai, maka nyaman. Itu kan ternyata itu adab dalam, karena aku sampaikan ya Bang, ternyata itu adab. Adab dalam menuntut ilmu, dalam berguru, sehingga di sana ada suatu keberkahan ya. Iya benar. Nah itu tentang penerimaan ya, tanpa protes, tanpa ada penilaian dan prasangka, terima sepenuhnya. Pahit itu masih ada di wilayah jasad kita, masih di mulut ini ya, pahit manis asam asin. Begitu masuk ke dalam kan nggak ada rasanya. Tapi kita begitu teringat pahit, kita tidak suka dengan rasa itu, kita muntahkan. Itu berarti apa ya, ada sesuatu mungkin ya, harusnya dia menjadi obat ya, malah nggak kita minum ya, itu suatu apa ya, vaksin ya, vaksin hati lah. Aku bilang Bang Andi kan pemahat hati, aku terus yang dipahatnya gara-gara kau lah Pak Bimi, kau ngasih aku apa ya, ngasih aku sebutan pemahat hati, kau lah pahat katanya. Nah, tapi yakinlah seorang seniman pahat, dia dari awal pahatannya dia sudah tahu mau dibentuk apa ini objeknya, dan pasti akan menghasilkan sesuatu yang indah. Nah, itu kan tentang penerimaan. Iya kan, tidak ada seorang seniman itu menghasilkan karya yang tidak ada nilainya, pasti bernilai seni, pasti menghasilkan suatu keindahan, makna di balik seni apa hasil ciptaannya itu ya. Nah itulah kita ini dipahat sama Bang Andi, dipahat, dia tahu. Kayaklah sama lah kita diaduk-aduk lah. Pada saat diaduk-aduk hati kita ya hendapkan dulu lah, koreksi diri kita, kembali ke dalam diri. Kan maknanya situ banyak teman-teman kita nggak masuk. Aku pun ngalami itu kan, kayaknya cerita kayak demam, kayak terngiang-ngiang. Kita harus endapkan dulu, harus berdiam diri dulu. Nah, jadi kita masuk ke dalam diri, introspeksi diri. Nah, nggak ada kita menyalahkan dua diri. Terpakailah kalimat Bang Andi padang satu pada yang banyak. Ternyata aku yang salah, mereka semuanya benar di hadapanku. Pada saat kapan? Pada saat dikenalkan rasa, peka rasa, akhirnya merasa rasa, wah ini begini ya sadar, ini begini ya, peka ini. Nah itu kalau kita nggak bisa kendalikan, wah hancur kita, terbawa rasa itu. Akhirnya baliklah, bahwasanya di hadapanku ini semuanya ada Allah di situ, ya, dan aku yang salah. Masuklah ke dalam diri lagi terus. Nah, karena di dalam ini ada sumber, nah, itu kan sumber mata air yang jernih. Berarti kita ngerasa bersalah terus gitu. Ya bersalah terhadap diri kita, merasa ada kekurangan diri kita terhadap orang lain, kita ini ya Kekurangan diri kita. iya dibanding orang lain. Jadi kita tidak menilai keluar diri, tidak menyalah-nyalahkan di luar kita. Selama ini kan kita mencari kesalahan di luar diri, cipulan. Nah, sehingga kita apa ya, terhadap kesalahan kita pun ke orang lain yang menjadi tumbalnya ya. Nah kan kembali ke diri intinya ya.
Ya, maknanya ya berdamailah dengan diri sendiri. Kalau kita dengan diri sendiri belum berdamai, bagaimana bisa berdamai dengan orang sekitar kita? Kita aja masih bermasalah dengan diri kita, masih bertengkar dengan diri kita. Bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain? Iya kan? Kayak aku mendamaikan orang bertengkar kemarin kan begitu. Kau masih terbawa dengan masa lalu. Kau aja belum damai dengan dirimu. Bagaimana kau mau berdamai dengan yang di hadapanmu? Aku bilang. Damaikan dulu dirimu, baru kau bisa berdamai dengan orang lain. Nah, bentuk kita berdamai itu kan mengakui kekurangan-kekurangan kita, bukan menonjolkan kelebihan-kelebihan kita. Nah, pada saatnya nanti masing-masing pihak bertikai mengakui kesalahannya masing-masing kan legowo tuh. Ada penerimaan. Tapi kalau masing-masing mengungkapkan kebenarannya, kelebihannya ya bertengkarlah itu. Nah, itu kalimatnya, janganlah ingin merubah orang lain tapi rubahlah dirimu sendiri, maka Allah yang akan merubah. Karena itu bentuk hidayah. Mungkin dari perilaku kita akan menjadi asbab menjadi hidayah. Dan kita tidak ingin orang lain harus seperti ucapan kita. Ya, sifat kita kan menyampaikan. Orang nggak mau terima ya sudah, kayak kita juga orang terhadap kita mau ngomong yang bagus juga ya alhamdulillah, yang nggak baik juga kita terima. Masing-masing ucapan itu akan kembali kepada yang berucap. Nah, begitu konsepnya. Betul itu, Hingga Pak. kita tidak perlu validasi lagi. Ya, itu yang kata Sebenarnya Tuti, gini kita loh, nerima udah. sebenarnya kita ini nggak ada masalah dengan orang lain, tapi kita masalah dengan diri kita sendiri. Karena apa? Kita nggak nerima. Itu Iya. sebenarnya. Yang tidak sesuai dengan perspektif kita, harapan kita tolak. Apa enggak kita membakar diri, menciptakan neraka dalam diri kita? Kadang kan Yang gini loh Pak Bi, cocok terima. kita pingin nih orang lain itu seperti kita gitu loh. Contohnya Bu Sarah tadi bilang kan, suaminya itu gininya kita nggak tahu gimana ceritanya loh. Cuman kan Bu Sarah cerita sekilas, jadi kita belum bisa juga memahaminya gitu loh, masalahnya itu gitu. Tapi kan dari semua cerita Bu Sarah kita ambil kesimpulan itu tentang penerimaan juga kembalinya itu. Gitu loh. Kita masih pingin ngatur orang gitu. Bener nggak itu Bu Sarah? Iya, benar-benar. Nah, jadi sementara orang itu nggak mau kita atur gitu loh. Akhirnya kita kan kadang marah kan, ego kita keluar di situ. Nah, itu. Terus Nah, kadang juga gini, bener nggak itu? Iya, benar. benar. Jadi kadang kita Nah, kayak ego. jadi Nah, kadang nanti itu. jadi salah paham gitu loh. Padahal yang kita maksud ini bener kan, yang kita omong nih Iya. gitu loh. Apalagi yang Tapi dihadapin si suami suami ya. tadi Kalau nggak mau orang lain terima sih masih gitu. mending. Nah, Kalau Jangan suami ingin berat. Terus kita jangan ingin menggantikan kedudukan suami. Iya, enggak sih Ya, kalau jangan itu merasa aku lebih enggak. power. Terus kedua, ini Bu Sarah cerita di sini umpamanya. Oke, ini room kita nih. Room ini kan terbatas ya. Iya. Nah, ada lagi, jangan kita gampang mengumbar masalah kita di media sosial dalam artian kita buat status ya, mungkin itu kita biar terbaca orang banyak. Jangan. Iya, iya. Jangan. Ya, jangan banyak cari solusi, tapi temuilah Sang Maha Pemberi solusi itu. Iya. Ya, Bu Sarah. Ah, Ya, jangan pengen orang lain harus seperti keinginan kita, kacau kita. intinya di situ Bu Sarah itu belum bisa nerima gitu loh intinya. Tapi nanti Bu Sarah kalau udah bisa nerima itu enak, tapi itu juga butuh waktu, butuh proses seperti yang saya jalani lah selama hari ini. Nah, itu Bu Tuti, aku pengen kayak gitu. Nah, itu butuh Eh, waktu. Sampai kaget. Sampai kalau Biar kita gini loh, biar hidup kita tuh bisa enak, gimana rasanya, kan gitu. harus pahit dulu baru tahu rasanya itu. Dor. Bu Tapi Sarah ya harus agak lata juga ya Bu Sarah. ngalamin dulu, Bu Sarah itu harus ngalamin dulu. Nah, itu gitu. Ah, ya Bu Sarah ini lata juga kayaknya. Enggak kaget. Awas menerus, awas. Ya benar itu. Ya, Bu Tuti bisa menyampaikan karena dia sudah racik kopinya, Iya, Bu Tuti. ya. Kalau enggak kita nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa. Karena kita belum ngalamin gitu. Karim. Oh, belum selesai. Nah, kalau udah Kopi itu ngerasain belum ya bisa udah enak diasih. aja gitu ya, nggak ada gimana-mana. Ya, Ternyata kopi itu apa sudah selesai. hadapkan di hadapan kita itu adalah untuk diri kita sendiri sebenarnya gitu loh, untuk perbaikan gitu loh dalam diri kita. Tapi apabila kita bisa menerimanya
Kalau nggak bisa ya jadi itu ibaratnya rumah tangga tuh jadi perkelahian dengan Ada proses lah. Makanya Intinya aku begini, bersyukur wis, alhamdulillah arahku kok sama Allah diarahinnya ke sini gitu, ketemu. ya syukuri aja, kembalikan rasa syukur kepada Bersyukur. Allah ya. Iya. Bu Sarah, dalam zikir juga, aku pengen seperti gini, jangan pengen seperti orang lain. Kita ini banyak punya pengalaman masing-masing, punya cerita masing-masing. Jadilah diri kita, masuk Bang Andi itu ya. Terus mungkin dalam zikir juga itu harus dihindarkan keinginan-keinginan untuk tenang, ya. Kita akan dibimbing kita nanti. Ternyata zikir bukan untuk tenang, itu kan niat. Nanti akan Allah yang perjalankan, kan diperjalankan. Terserah Allah mau kemana diperjalankan. Pada saat ada keinginan ingin tenang, nggak dapat nanti. Tenang pun nggak dapat. Nah itu maknanya itu amalan jadi Tuhan akhirnya. Nah pada saat itulah semuanya karena Allah. Nah nanti Allah yang akan membenahi. Maknanya kan Allah yang akan memberikan hidayah, karena kita hanya menyampaikan hidayah itu hanya milik Allah. Kita pun mungkin karena hidayah Allah bisa seperti ini. Iya. Pak Abdul Karim, selamat datang, selamat bergabung. Sehat, Terima Pak Karim. kasih yang berbagi ya, kelupa dari yang berbagi, semoga bertambah berkah rezekinya, amin ya Allah. Amin. Ini Bu Tuti, Bu Senja, aslinya dari mana? Aslinya saya Jawa Timur. Oh, saya Jawa Tengah. Pekalongan aku. Oh, Pekalongan. Saya dulu ada teman sih, tapi udah lama. Mas saya Toyo asli tuh dari di Medan, apa Bu di Sarah. Pekalongan. Tapi saya sekarang stay-nya di Batam. Aku kok kalau ngomong Pekalongan tuh kok ingat Dewi Lanjar ya? Mosok seremnya. Enggak, cerita orang aja taunya di situ. Sama batik Pekalongan. Iya, batik. Kalau Pak Bimi di mana? Pak Darwis, Pak Karim. Saya ada di Palembang. Oh, kemarin ada saudara suami nikah di Palembang, cuman Oh, bisa ikut. Palembang mana suaminya? Nggak tahu. Suamiku tuh abahnya tuh Palembang, cuman udah lama Ya di lanjut, Pekalongan. Bang Risas lanjut. Gitu. Pak Darwis, Pak Karim. Ya, ngalir-ngalir aja lah kita, Bu Dari Sarah. Medan, Iya. tinggal di Malaysia. Oh, Insya Allah. Nah silakan kalau Bang Darwis mau menambahkan ya, Ustaz Darwis, Iya, mungkin Pak bisa Darwis. berbagi ditunggu. kepada Bu Sarah. Teh pahit mungkin kalau Pak Darwis. Udah sedap itu, nggak bisa ditambah lagi, nanti nggak enak. Justru Jadi nggak yang enak enggak, itu Cerdas nanti ya, makin dicicipi cerdas ya. baru lama-lama akan enak, Bang Darwis. Bilang kalau kayak gitu nggak tahu enak apa enggaknya ya, kan tadi rasa baru tahu enak. Iya. Allah Akbar. Tapi itu penting loh, harus belajar, jangan menilai, jangan minta dinilai, ya. Iya. Kadang kita ini nggak ingin menilai, tapi dalam diam pengen dinilai. Itu ada pitiku itu ya. Ingin diam, tapi bahasa tubuh kita mengisyaratkan. Nah, itu kan ada teguran kita sendiri ya. Nanti ya itulah tadi Bu Sarah, ya jikir-jikir aja lah, niat karena Allah, serah Allah nanti. Karena akan dipahamkan dengan sendirinya. Ada waktunya. Kalau ngobrol kayak gini, mikirnya mudah-mudahan masih dikasih umur panjang ya. Amin ya Allah. Tapi jangan terlalu panjang, nanti nggak ada temannya lagi nggak enak. Iya kan? Ada temanku mau panjang, nanti nggak enak kau nanti pulang di sini. Iya. Kau dikerjain di apa ya, dicandain anak-anak. Iya. Ya nggak apa-apa ya Allah, aku duluan mengurus, mengantarkan. Amin ya Allah. Ya masing-masing kita kayak bahasanya, jangan ingin merubah pasanganmu, rubahlah dirimu sendiri. Nah itu kan terjadi juga. Kayak aku kan, makanya juga kopi-kopi Bang Andi itu terhadap ekonomi sama istri harus saling meridoi, memaafkan. Nah, akhirnya kita yang laki-laki ini, yang pengikut Bang Andi ini lemah ini, gampang minta maaf sehingga istri menjadi semua ini. Karena minta maaf ya Dek. Nah untuk mengucapkan maaf itu kan kita perlu apa ya, merontokkan ego kita memang.
dilemahkan. Nah, kenapa kok bisa lemah? Oh, ternyata itu tadi aku bagi lagi ya, karena jiwanya sudah berserah. Pada saat jiwa berserah, maka jasad akan mengikuti jiwa. Nah, kalau jiwa belum berserah, jiwa akan terkurung dalam jasad, akan mengikuti nafsu, ya, emosi kita, ego kita. Dia jadi budak. Nah, itulah ya, bukan diri kita sebenarnya. Kita jadi tawanan di situ. Ya, terkurung jadi tawanan. Ya, bagaimana makna jiwa berserah itu ya masing-masing lah nanti ya, mungkin ya. Ya, dengan metode kita yang diajar ke Bang Andi ya, dengan metode jika dan pasti sendiri, dengan metode. Nah, nggak banyak berharap juga ya. boleh berharap ke Allah, sebaik-baik tempat berharap kata Allah. Tapi jangan berharap ke makhluk. Kalau kau berharap ke makhluk akan kecewa. Makanya aku, ya itu makna begini ya. Makin terakhir kalem Bang Andi yang keluar itu ya. Sebenarnya itu mungkin ya sebenarnya apa ya bahasanya aja yang mungkin sederhana. Maknai bersama Allah itu. Nah itu kita bawa dalam kehidupan. Yang Allah selalu bersama, yang katanya Allah lebih dekat urat leher. Maknai karena dibawa dengan nama-namanya, dengan Asmaul Husna. Nah, itu kan kita lagi explore. Iya kadang ingat tapi kadang lagi pas lagi di situasinya tuh kadang suka lupa. Ganjel. Iya nggak lupa. Ya biasa Tapi kita. di situ Kita biasa begitu. sadar nafas lagi terus kayak ya udah ingat lagi. Ya udah gitu-gitu. Terputus. Nah, begini bahasanya Bu Sarah, manusia itu tempat salah. Tak ada manusia yang terlepas dari kesalahan. Tapi ada ayat dalam Al-Quran bahwasanya Allah lebih suka hamba-hambanya yang bersalah dan mereka tahu kesalahan dan segera bertobat mohon ampun. Di situ kita kembali lagi, ampunan Allah lebih luas ya terhadap kesalahan kita. Nah, buktikanlah itu makna Allah bersama, Allah yang kata Bang Andi mempunyai sifat ya nama Rahman Ar-Rahimnya. Maknai pakai itu kata Bang Andi. Nah itu kan makanya gue tanya Bang, ini boleh diupload Bang? Boleh Pak Bim, silakan. Nah, upload. Nah itu kan sesuatu mungkin yang ya ilmu kalamnya. Kita lagi di fase ini juga membuktikan itu. Dengan apa? Dengan yakin. Nah itu begitu kau yakin itulah tingkat keimananmu. Ya kan? Ya intinya tenang. Kalau tenang ya sejatinya tidak terjadi apa-apa. Kalau banyak masalah senyumi aja lah Bu Sarah. Ngaca senyum, nggak ada masalah itu ternyata ya. Ya ntar lawannya bingung nih kok senyum-senyum sendiri ngomong gak ada masalah. Ya jangan di pinggir jalan. Nanti kalau diambil terantip Pol PP kalau pinggir jalan di kamar. Ya kan? Jangan juga di pinggir jalan kau senyum-senyum sendiri diangkut Pol PP lah nanti. Salah posisi ya, salah tempat. Tapi gini Bu Sarah, karena Bu Sarah baru hadir di roomku, bisa dikasih tahu suaminya bahwasanya Bu Sarah kalau live bisa gabung di roomku atau rumah Andi biar tidak ada kesalahpahaman. Harus terbuka. Makanya kita tanya ini sebenarnya masih bersuami atau janda atau single. Itu maksudnya kita begitu. Iya, bersuami. Ya, biar tidak ada prasangka. Ya. Karena di atas sih pemain semua nih, mantan pemain ini. Ya. Ya kita ini bukan orang baik, berusaha pengen menjadi baik. Ya paling tidak untuk diri kita sendiri. Iya benar-benar. Kita terlihat baik karena Allah tutup aib-aib kita. Makanya kita nggak berani ya, mencari tahu kejelekan orang lain, nggak berani. Iya benar-benar. Ya awalnya gitu Karena juga itu suami kayak kamu nih dengerin siapa sih? Terus gini pokoknya gitu. Jelaskan. Terus ya udah kamu dengerin ini enak gini. Terus Teman sekarang lu, ya. udah asik, udah enjoy dengerin live terus. Sekarang apa yang aku dengerin tuh dia suka gitu dengerin. Nah ini nanti tinggal aku ntar ngobrol kalau ada live aku ada join live gitu pengen ikut join gitu. Itulah bentuk silaturahim kita ya. Ya, itu kan kejujuran.
Iya. Nah, masa kita katanya orang pengen mendekat ke Allah, sudah kenal Allah kok masih bohong? Kan itu ada pamparan dari diri kita Ya, itu. ya, ya bukan bohong juga, tapi kayak lebih kayak nggak tenang aja gitu sebenarnya. Ya karena tidak tenang itu kita merasa ada kesalahan Iya, iya. yang kita lakukan. Pemainnya masih lugu. Lugu itu lucu, gagu, dan ucak-ucak kata orang Palembang. Kalau mantap itu makan di atas atap. Gak enak Pak Darwis, Ustadz Darwis ini ya. Hanya ngomong sepatah aja kalau nanti diundang orang gitu ya. Kayak begini aja. Pulang. Hebat juga ilmu Ustadz ini ya. Nah, ini kan daya kita ya, tanpa sadari. Aku memang batasi jam 9. Nah, tapi keadaan di sini juga masih memungkinkan. Gak apa-apa. Ya, karena kebanyakan kenapa aku memang gini ya, kenapa aku sering upload tentang PT-PT ku, tentang muka aku, karena aku dikasih kode Bang Handi tampil muka, buka akunmu, akunku privat dulu, makanya aku tahu akun privat itu buronan itu. Aku pun privat dulu, disuruh Bang Handi buka akunmu katanya, buka, begitu aku buka tampil wajahku, begitu aku live dari awal aku tampil wajahku. Iya, jujur aku kalau nggak kayak wajahku kadang-kadang ditegur TikTok aku. Nah di situ berjalan sesuatu itu ya. Ya kalau kita sudah lewati ya kayak lucu kata Bang Andi. Tapi kan lagi meracik kopi itu belum jelas rasanya, masih panas dingin lah. Nah itu pengendapan. Bagaimana kita menyikapi bentuk penerimaan itu. Ya masing-masing kita ini karena ada penerimaan. Bu Tuti menyatakan itu penerimaan. Itu. Ya. Baik sama satu sama lain yang berucap, ya apalagi terhadap ketetapan Allah. Penerimaan itulah bentuk ridho. Kita ridho terhadap takdirnya, Allah pun akan ridho pada diri kita. Dan saat itulah, pada saat Allah ridho, akan Allah hujamkan rasa tenang. Ada rasa kasih sayang di situ. Ya. Ya, barulah kita akan bisa merasakan itu ya, namanya menikmati. Kita nikmati itu syukur, maka ada bahagia muncul dalam diri kita. Kebahagiaan juga kita bisa buat-buat. Pak Bini ada pertanyaan tuh. Apa? Sholat puasa. Tapi ini puasa sunnah di bulan Rajab itu wajib apa sunnah? Nah ini nggak enak pertanyaan ini buatan. Aku pun sering diingat istriku, kau ini nggak pernah puasa sunnah, aku nggak pernah puasa sunnah. Buatan, jadi nggak tahu aku mau jawabnya. Tapi semua itu kalau kita niatkan karena Allah, bukan karena sesuatu, bagus. Itu aja buatan. Buatan jangan pula niat puasa mau diayat juga. Nah ini nggak cocok. Enggak, namanya Kalau aja semua sunnah. itu, Jelas jangankan dia puasa. sunnah, bukan wajib kan Ya, gitu. jangankan puasa. Pekerjaan kita masing-masing dalam ikhtiar kita, dalam syariat kita, ya, keseharian kita lakukan karena Allah. Itu kan ibadah, apalagi puasa. Bagus, silakan lah. Ya. Kan sunnah. Bukan yang ditanyakan Nah, nanti- itu sunnah atau wajib itu Pak Bini. Sunnah. Namanya sunnah ya Sunnah. 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 Ya apa ya, kita sekarang kan ibadah itu kalau kita lakukan bukan suatu bentuk kewajiban, nggak ada terpaksa, tapi kita butuh. Kayak makan kita kan ada di fase itu, nanti ibadah nggak ada keinginan. Aku dulu nggak pernah sholat duha, sekarang ya dengan sendirinya ada daya duha, karena aku zikirnya kadang di waktu duha, dengan sendirinya terkadang ya sholat duha tanpa ada pengen minta rezeki, karena sholat duhaku karena perintahmu ya Allah. Nah, tapi sudah sholat ya silakan berdoa, tapi niat kita dulu. Jangan kita kelabui pula, kau pura-pura datang mendekat, kau banyak, ternyata masalahmu yang kau bawa ini, pura-pura aja kau ini. Tapi tetaplah dengan pada tujuanmu. Pada saat kau sampai pada tujuanmu, ya sudah, sampaikan hajatmu. Tanyalah sendiri, kalau kau suka dengan ibadah itu, jalankan karena Allah. Pokoknya kata Bang Andi, apapun ibadah kita, ritual kita, lurus saja ke Allah. Ya, itu kan sederhana. Tapi dalam apa ya, laku kita, prakteknya ya
Kita ini kan karena mungkin nggak tenang, karena mungkin banyak masalah hidup, masalah ekonomi, itu kan menjadi asbab kita untuk ketemu ini. Ternyata kesempitan-kesempitan itu bentuk kasih sayang Allah sehingga kita bisa bertemu metode ini, dipertemukan dengan Bang Andi. Ya kan? Kok bisa pas cerita Bang Andi? Ya penyakitnya sama, resepnya pun pas pasti. Karena pengalaman hidup kita mungkin ada kesamaan. Obatnya pas. Ya kan? Ya itu jiwa merdeka ya. Merdeka ya. Kita tidak terlepas dari penilaian mau orang mau nilai apa terhadap diri kita. Ya, nggak apa-apa lah, Bu. Ini masalah DN kita bolong-bolong, tapi kesadaran kita. Siap, Bang Darwis. Izin tanya. Siapa yang tanya? Saya izin tanya. Oh, silakan Bang Darwis. Pertanyaan Bang Romi juga gitu. Mana yang lebih wajib? Jaga anak bayi atau DN gitu? Ya, jaga anak bayi lah, itulah lakunya, puncaknya dalam ibadah. Jangan kau punya DN-mu tapi gak ketinggal kewajibanmu terhadap anakmu. Kalau kau lakukan merawat anak itu karena Allah, karena itu titipan Allah. Nah, kalau kau cinta kepada orang yang kau cintai, dia menitipkan sesuatu benda, pasti kau jaga itu sampai diambil kembali. Begitupun kau cinta dengan Tuhanmu, kau jaga apa yang dititipkan Tuhanmu pada dirimu. Nah, itu kan cintai karena Allah. Bukan melihat benda yang dititipkan, bukan melihat anak kita, tapi kita melihat siapa yang menitipkan ini pada diri kita. Ya, mendatangkan ini pada kita. Dan yakinlah pasti kita mampu, kata Allah ya. Ya tak ada Allah berikan cobaan, ujian yang di luar batas kemampuan kita. Yakin pasti kita mampu. Nah, jangan juga, itu ego kita juga, ingin ibadah aja umpamanya. Enggak terbengkalai anak. Padahal kita ada kewajiban yang sudah Allah berikan. Amanah di situ siapa? Anak. Itu ibadah. Nah disitulah dibawa DN-nya itu. Bukan dalam zikir lagi, bukan dalam ritual, tapi dalam bentuk kehidupan kita, keseharian kita. Itu kata Bang Andi, itu lebih daripada itu yang disampaikan Bang Andi. Bagaimana kita bersyariat, bagaimana kita bersosial di rumah, nanti keluar ya sesuai lah kesadaran yang meluas. Ya, bahasa Bang Andi kesadaran yang meluas. Kesadaran pada diri kita, ya kan meluas nanti pada anak istri kita, meluas lagi pada lingkungan tetangga. Itu kan di mana di situ. Ya aku pun ngomong ini sebenarnya juga ya, untuk diriku. Kalau kalian agak serius-serius, aku baca mantra aku nanti kalian ini. Ini aja udah mantap aja. Gak tahu ya. Tuh, Bang Risas itu kobil tuh dikata. Kobil tuh, iya apa kobil tuh? Dan minama Topi koboi dulu bilang. Topi koboi bilang. Paus ya, orang macam. Nah, bentuk aku pun live umpamanya ya, bentuk menjalankan perintah. Ya kan. Ini baru Kau merawat anak istrimu, berkasih sayang dengan anak istrimu, dibawalah itulah bupatan bersama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kita, sehingga ada kasih sayang terhadap anak, nggak mudah ngeromel, ya kan? Karena perempuan ini banyak mendam dia Bang Darwis. Banyak nyimpan, namanya aja perem itu kan menyimpan, puan itu kan susu. Jadi mereka banyak menyimpan sesuatu ya. Berarti susu itu sesuatu yang kebaikan. Juga banyak mendam rasa. Perempuan kan mainnya dirasa. Makanya gampang kalau perempuan di zikir nafas ini gampang deh terkonek ya Pak Abdul Karim. Karena itu mereka peka rasa. kalau DN sambil tiduran gitu bisa nggak sih? Boleh. Boleh ya. Boleh. Soalnya kan Itu kayak
kayak abis nidurin yang kecil gitu, terus kayak kita nih mau relaksasi dulu gitu kayak sebelum tidur. Ya udah kita Boleh. DN dulu gitu. Kecuali kalau pas kayak abis sholat ya tetap di atas sajadah. Mungkin kita melanjutkan dari DN duduk tipu tadi ingin tidur boleh kata Bang Andi itu makna kata Bang Andi itu tidur kita dalam kesadaran. Jasadku yang tertidur ya sejatinya jiwaku selalu tersambung kepadamu ya Allah. Boleh dibawa dalam DN, boleh, kecuali DN yang memang sakral ya, habis sholat kita harus tetap dengan wudhu ya. Tapi setiap saat pun ya itu tadi kan terinstal sendiri, menyadari perbuatan kita ini karena Allah mampukan, gerak kita karena ada kuasa Allah ya, kehendak keinginan kita ada kehendaknya, ucapan kita ada kalamnya, napas kita di situ ada Allah yang maha hayat hidup, mata kita ada Allah yang maha melihat, telinga kita ada Allah yang maha mendengar, dalam pikiran kita ada Allah yang maha mengetahui. Jadi siapa? Nggak ada kita. Pertolongan itu kan kita pun misalnya berbuat sesuatu, membantu orang lain dengan harta kita pun dari Allah. Yang mana punya kita? Nah, itulah mungkin ya kita pahami, itulah panah. Tidak ada ya kita mengakui itu semua. Nah, panah dalam hidup. Ya kan dalam kehidupan, dalam keseharian ya dibawa itu. Ya, itu tadi merasa gerak kita bukan kita membantu ini sebagai bentuk perintah Allah, hanya sebagai menyampaikan. Jadi tidak ada kakuan. Kayak kita bicara pun sini kan bukan merasa kita pintar. Enggak, kita kan berbagi satu sama lain. Namanya belajar kelompok. Biasa cakar-cakar ribu-ribu, canda-canda. Iya kan? Iya sih. Nah, dalam zikir juga jangan ingin ada keinginan kita. Itu akan menghijab. Keinginan itu akan menghijab. Jadi bahasa mangan itu kalau diikuti lurus ada ke Allah. Sudah. Pasti kita merasakan kan. Tapi kan ada proses yang akan mengingatkan. Ya Pak Karim. Ya ada proses akan kita timbul penasihat sendiri. Ada yang diingatkan ya. Dalam diri kita mengingatkan itu. Salah ini ternyata ya. Ya bertahap lah kata Bang Andi itu. Sesuai makomnya. Sesuai di mana kilometer berapa kata Bang Andi itu. Tapi kita tidak cari-cari. Ya. Makin dicari, makin tersembunyi. Ya makanya waktu itu juga pas lagi DN kok jidatku kayak sakit gitu loh tengah-tengah alis. Bang Andi bilang itu apa? Kamu lagi cari apa? Pokoknya intinya tuh ya udah Bang Andi tahu aku tuh kayak penasaran ada apa sih gitu. Cuman ini sekarang lagi belajar kayak ya udah nggak mencari, los aja deh gitu. Apa yang kau alami dalam DN itu akan kau alami dalam kehidupan kata Bang Andi. Ya benar, kita semua udah ngalami. Oh. Ada nyamuk terganggu terusik besok ada gangguan kita terhadap dari luar diri kita, orang-orang sekitar kita, dan kita akan terpancing. Tapi kalau ada nyamuk kita tetap bertahan sampai DN kita selesai. Nanti nyamuk itu kayak kodok, nggak bisa terbang, lompat-lompat. Ada akan Allah datangkan gangguan-gangguan itu mungkin mengusik diri kita, tapi kita tidak bereaksi. Itu memang real. Ya dalam DN juga itu kan akan kita alami dalam kehidupan. Aku cerita Bang Andi nyamuk siluman pernah ngalami di awal-awal komal Bang Andi. Sakit luar biasa. Terus Bang Andi cerita tentang ada nanti nyamuk siluman. Oh ternyata itu yang kemarin dikira aku nyamuk siluman. Ada memang pengganggu kita. Tapi pada saat itu aku selesai DN ku. Tapi aku periksa nggak ada bekas gigitan Bang Darwis. 2 itu. Tapi sakitnya luar biasa nyerinya. Nah emang kejadian. Tapi karena aku mungkin tadi karena DN ku tetap bertahan. Ada kesabaran di situ ya. Ada kegigihan kita. Kesabaran kita. Ya. Sehingga kita tidak terpancing. Nah, dalam DN kita menahan semua gerakan. Nah, apalagi dalam sholat kita bawa. Karena kan terinstal sama sholat. Sehingga kita sholat tidak bergerak. DN pun kita nggak boleh bergerak. Iya kan? Nah itu mulai terbawa ya dalam ibadah yang lain, dalam kehidupan kita. Aku Bu Sarah kalau aku lagi nggak pakai atribut gratis ini, tapi kalau aku sudah pakai salku itu wah nggak sembarangan. Ya itulah Bu Sarah kata Bang Andi itu buang hatimu buang otakmu. Iya.
Iya, nyata itu. Ada sahabat kita mainnya ke langit, begitu di end bareng Bang Andi masih terusik dengan nyamuk. Kan kejadian. Banyak orang yang membuat dia baper. Akhirnya bereaksi kan. Jadi kayak Tapi ada semakin pula, belajar tuh kayak semakin bakal dikasih kayak sama Allah dianterin nih buat nguji iya, kamu nih, buat nguji kamu gitu ya kayaknya ya. Dites kan akan gitu. dipahamkan nanti. Dipahamkan. Contoh gini, aku bertanya, Bang Andi jawab, Bang, anakku nangis, gue hentikan ya. Kalau anak kita nangis, berhentikan di kita kayak Bu Asuti ya. Kenapa? Di situ ada pesannya. Ya, berhentikan ibadah kita. Ada yang lebih Allah wajibkan lagi untuk kita urus ya. Karena kalau nggak berhentikan nanti pernah ada cerita Bang Andi apa tuh ya? Ada teriak-teriak anaknya, tahu-tahu terjadi sesuatu. Hentikan dia kita. Aku pernah tabuk anakku, nggak mau berhenti ditabuk. Kira aku siapa yang nabuk? Anakku yang nabuk pipiku. Nah intinya berhentikan. Zikir kita hentikan. Kayak Bupatan Roni kan, jangan dipaksakan dia. Fokuslah untuk merawat anakmu. Nah, mungkin itu lebih dari juga kesadaran kita terinstal dalam kehidupan. Ya. Itu yang Bang Andi itu bawalah dalam kehidupan. Ya masing-masing kita lah. Intinya apapun yang kita dapatkan, mungkin beda-beda yang kita dapatkan, tetap dengan rasa yang sama Pak, rasa bahagia, rasa tenang. Ya kan? Bersyukur dan sabar. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi 03. Berarti 0102 ini di mana ini, Pak Adi? Ya, Pak Adi di Palembang juga, Pak Adi ya. Selamat datang, Pak Adi. Apa kabarnya? Nah, dalam zikirmu, dalam ibadahmu, jangan kau target. Ya, karena kalau kita target itu sesuatu itu kan pikiran kita yang membatasi itu. Ya, kita sendiri yang membatasi sih. Sedangkan Allah tak terbatas. Keinginan-keinginan kita itu, awalnya gitu semua kita. Nanti akan diperjalankan, dipahamkan, ada pengingatnya. Ya, dan pasti kita pengen lepas dari masalah. Zikir itu kita bawa. Ya, pengen tenang, pengen terlepas dari himpitan ekonomi. Awal semua ke situ. Nah, itulah makna silaturahim kan. Kalau kita silaturahim ke rumah Bang Darwis, ngobrol, keluar kopi, agak lama nanti ada gorengan. Dengan sendirinya tanpa diminta kan. Nah itu ya, ternyata makna silaturahim itu ya Masya Allah. Ya, tidak membatasi. Ya ada kedekatan, cuma nggak kurang ajar kayak aku kan kurang ajar. Tapi aku bocor-bocor, aku bilang Bang, apa yang abang sampaikan ya aku jalankan. Pegang itu pintu ruko Pak Bimi katanya. Aku mau pegang ruko apa iya apa enggak Bang Andi ini kan. Perang juga di dalam itu. Akhirnya gue PT ku pegang juga lah, peganglah. Ya, untuk menjalankan pemerintah tadi karena ada penerimaan tanpa protes, ku pegang lah itu kan. Aku pegang ketawa pula dia kan. Nah itu bentuk penerimaan tanpa protes. Ya. Begitu juga. Ya, terhadap ketetapan Allah tanpa protes terima. Karena itu rukun iman yang ke-6 ya, percaya qada dan qadar kita harus terima. Ya, takdir Allah. Ya, baik takdir baik maupun takdir yang buruk harus terima. Nah, ini Bang Darwis ya, aku sampaikan ya. Kalimatnya aku sampaikan begini. Pada saat ya, Bang Andi pernah bilang ke aku gini. Pak Bimi, kau rasakan kebahagiaanku. Pada saat kau bisa merasakan kebahagiaan yang kudapatkan saat ini, itu waktu Bang Andi ada mobil gitu. Oh, sebenarnya aku duluan yang tahu mobil itu. Saya masuk malu Pak Bimi, Bang Andi Pak mobil. Oh iya aku udah duluan tahu. Ini buka ya. Rasakan kebahagiaanku Pak Bimi. Pada saat kau bisa merasakan kebahagiaanku, maka di sana berdoalah. Kata Bang Andi. Nah itu kan rasa. Disitulah aku bisa menyatakan ya, ayat bahwasanya aku lebih dekat dari leher kalian, maka berdoalah kata Allah. Di situ kenapa pada saat kita bisa merasakan kebahagiaan orang lain, itu nggak ada penyakit dalam diri kita ini.
Gak ada rasa iri, rasa dengki. Nah di situ aku bisa merasakan itu. Nah jadi itulah mungkin apa ya, waktu ya, saat tepat untuk berdoa salah satunya didapatkan lagi. Nggak pernah kita bahas-bahas kalau nggak yang kita kumpul di Bang Andi. Ada mungkin kalimat Bang Andi ya, masing-masing kalau pernah mendengar. Nama Allah yang 100. Orang ngamalkan nama Allah 100 belum dapat nama itu. Jangan kau sebut-sebut keluar Mbak Mimi, ini kita aja ini. Ada nama Allah yang 100. Ajalah bercanda kata Bang Andi. Allah itu. Ajalah bicara, dirayu. Itu ada nama Allah yang 100. Tanpa kita mengamalkan Ismu Adom. Tapi aku nggak mau ngomong itu lagi. Aku pernah dengar ya, itu rezeki. Kadang ada kalimat itu terucap Itu Karim. kalimatnya Allah Maha Asik. Itu Bu Tuti ucap. Allah tuh maha asik. Kita aja yang buatnya seperti seram, kejam, katanya menghukum. Gak ada Allah menghukum kita. Kita ini terhukum oleh perbuatan kita sendiri. Makanya pakai akal. Kan saling mengingatkan kita ini kan. Bukan untuk saling menggurui, saling mengajari, enggak. Itu tadi aku terlihat baik karena Allah tutup aib-aibku. Jadi apa alasanku untuk kepo terhadap keburukan orang lain? Gak ada alasan. Untuk benci kepada orang lain. Kan ada laguku itu Bang Darwis. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Lihat tetangga beli kulkas, hatinya jadi panas. Nah itu kan nggak ada. Pada saat kita bisa merasakan kebahagiaan yang orang lain rasakan, itu kan nggak ada sifat itu. Nah itulah Allah yang sangat dekat bagi aku pembuktiannya. Ya dengan rasa. Salah satunya ternyata belajar di Bang Andi, ternyata belajar ini dikenalkan rasa. Ada yang bertanya, Bang ajarinmu rasa ya, ngalir aja kata Bang Andi. Ya. Salah satunya juga Allah dikenali dengan nama. Kayak kita inilah. Tinggal dikenali ada namanya masing-masing. Kalau nggak ada nama siapa kita? Begitu juga Allah. Jadi jangan diperdebatkan. Kalau kita berdebatkan zatnya, jangan. Gak usah. Kita dilarang. Bang Andi sudah puncaknya ini. Kita yang berjalan tetap berjalan. Tapi rambu-rambu yang disampaikan sekarang itu bekal nanti. Ya itu perjalanannya masing-masing lah dengan perjalanannya. Bang Andi sudah sampaikan bagaimana puncaknya itu. Ya hasil dari perjalanan itu sendiri. Dalam syariat, dalam gerak nyata. Karena kita masih punya jasad yang butuh makan. Ya. Kita barusan mau buat setia. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Lihat tetangga beli kulkas, hatinya panas. Nah kan itu metode zikir itu ternyata untuk mengikis itu. Makanya aku terbantahkan, banyak hal terbantahkan ya di dunia offline-ku. Ternyata jangan, mungkin benar juga metode ya, ngaji yang bagus, sholat yang bagus, baru kau amalkan zikir ini. Ada sahabat mengingat, benar juga, karena ini panas nanti kau nggak kuat cobaannya. Ya benar, memang sakit dibuatnya, ya kan. Nah, ternyata dengan zikir itulah memberikan ketenangan hati. Dengan zikir itulah membersihkan penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Barulah kita bisa merasakan sholat yang tenang, ya ngaji yang khusyuk. Gak usah kita ceritakan kalau tentang sholat khusyuk. Masing-masing lah sudah ngalami kan. Akhirnya iya Mbak Mimi. Aku hanya menyampaikan mewakili aja. Ini enggak Bang Darwis? Mewakili aku ini, juru bicara aja. Enak orang ini, ada juru bicara. Pak Bimi, izin turun ya Pak Bimi ya, bateraiku habis pula, sudah merah. Angkat tangan lah kalau nggak kuat.
Diturun ya, saudara semua. Ya Bu Tuti, ya semoga makin bahagia kata Bu Tuti tadi ya, makin tua makin Ya, bahagia, Bu Tuti. ya makin sukses. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tuti. warahmatullahi Sebenarnya Bu Tuti nyindir aku itu, kalau Pak Bimi dari tadi. Aku kan ku bilang, 1 orang 5 menit, naik 1 orang 5 menit. Nah ini kan daya kita ini. Makanya untunglah kita ini jauh-jauh Bang Darwis ya, Pak Karim. Kalau kita dekat terus, aduh, nggak ada berhentinya ngobrol ini. Untung aja. Kalau saya dari tadi diem aja Pak Bimi, yang terasa energi itu di dalam itu berontak semua itu. Iya, nggak apa-apa. Itu kan urusan masing-masing. Ya Pak, kembali ke perangkatnya masing-masing. Ya, kita setel perangkat kita masing-masing. Ya, perangkat ada dalam diri kita. Makanya yang kita bersihkan ini sumber dalam diri kita ini. Oh, itu makna perjalanan ke mata air itu ya. Kalau mata air itu tersumbat, pancarannya lemah. Nah, gitu kita semuanya ada dalam diri sumber itu. Bersihkan kotor-kotoran itu biar sumbernya memancar. Nah, kan ada perjalanan secara mungkin hakikat aku di room ini ya. Dan ada dalam syariatku diperjalankan ke mata air dengan sendirinya. Sehingga kata Bang Andi, aku cari-cari ilham. Itu kan nggak ada yang benar memang. Ya, memang harus nggak ada yang benar dari Bang Andi. Harus begitu memang. Itu tetap ada rumus dipakai penerimaan. Ya sudah, terimalah Bang. Iya Bang, iya Bang. Nah, itu bentuk penerimaan itu luar biasa. Ternyata di situ adab. Menerima dan menjalankan tanpa protes. Berontak gini. Ya Pak Karim, ya. Menjelaskan biar Enggak, nanti Pak Perangkat, Romi. aturlah perangkat kita masing-masing. Biar frekuensinya itu disamakan dengan frekuensi pemancar. Sehingga pesannya sampai jernih. Jangan menyalahkan pemancarnya. Salahkan perangkat penerimanya lah. Nah itu makna frekuensi ya. Terpahamkan di situ aku dulu. Oh ini. Bertahap. Bepatan Romi biar paham dimaksud berontak di situ. Si jiwa yang di dalam itu kan terpenjara oleh jasad ini. Jadi dia yang berontak, ingin merdeka gitu. Bepatan Romi maksudnya. Jangan Ini Bu Astuti. Oh Bu iya. Astuti agak halus dikit ya. Pak Karim, Bu Astuti. Itu. Baiklah, daripada banyak pemberontakan di atas bumi ini. Aku ini kan, aku bilang gini ya Bang Darwis, maaf Bang Darwis ya. Kenapa aku terus kok PD-PD-nya live, PT-PT ku. Karena aku masa aku terakhir di online memang. Ketemu Bang Andi pun di online, terbentuk pun di online. Makanya aku bilang dulu bahasa aku di Bang Andi, Bang ternyata aku netasnya di sini. Dan kalau ayam yang mengeramiku, aku akan ketak-ketok. Kalau bebek yang mengeramiku, aku akan kuek-kuek Bang. Nah itu aku terpahamkan sendiri di situ. Ya karena aku memang terbentuknya di online. Ketemu Bang Andi pun kan mungkin banyak sahabat ketemu. Aku pun belum pernah bertemu secara jasad ya. Tapi insya Allah secara jiwa kita terhubung. Nah itu ilmu rasa. Ya. Siapa yang menghubungkan ya? Sang pemilik rasa itu yang menghubungkan. Jadi nggak usah belajar ilmu rasa, kumpul-kumpul ngalir-ngalir nanti kan. Ya, kalau masih merasa rasa, belum kata Bang Andi itu. Masuk lagi. Ya, itu pandang satu pada yang banyak. Pada saat dikenalkan rasa, aku itu kupakai itu. Kupakai kurikulumnya, kupakai rambu-rambu Bang Andi itu. Pada saat dikenalkan rasa, pandang satu pada yang banyak. Bahwasanya di luar diriku ini semuanya ada Allah. Mereka semua baik. Aku yang salah. Ada PT ku itu yang balik belakang itu. Perjalananku PT-PT itu. Bang Andi yang suruh buat PT-PT Pak Bimi sebagai di hari kita. Ada PT ku yang ada orang ngadap belakang terus balik ke belakang. Itu aku lagi pengendapan itu, lagi berperang itu. Bekar rasa sampai diingat ke Bang Andi. Stop, Bang Darwis satu ya. Baru-baru numpang Darwis ya. Stop Pak Bimi. Jangan semua orang kau tembak-tembak. Iya Bang. Nah itu kan bekar rasa. Itulah pandang satu pada yang banyak. Itu kan ada panduan-panduan Bang Andi. Kalau kita ikuti buku panduan itu, ya bagaimana kau berjalan, kau ikuti rambu-rambu ya di mana kau berjalan, selamatlah kau. Gak nyasar. Nah itulah maknanya, ada petunjuk dalam diri, ada petunjuk di luar diri kita. Harus diikuti petunjuk itu biar kita sampai pada tujuan.
Cocok? Kalau gitu biar nggak berlarut kayaknya kayak sudah ini ya. Bang Darwis, ya, silakan kalau mau Ustadz Darwis mau buka anti room lagi untuk menyampaikan kajian atau Pak Karim ya. Ya semuanya. Orang aja gitu. Iya Pak Gina Ya, semuanya. sahabat Bu Sarah, ya intinya Makasih kita sharing-sharingnya. jangan kau target dalam ibadahmu, luruskan aja karena Allah. Iya. Selalu atur niat kita dulu, sambung kesadaran kita ke Allah hanya karena Engkau ya Allah. Jangan kau kagum dengan gaibnya makhluk. Surga pun makhluk. Jangan pula kau takut dengan gaibnya makhluk. Tapi ada Sang Maha Gaib yang menguasai semua kegaiban itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Abdul cari tempat